Bab 1701, Kitab Kuno. Aksa Wijaya menenangkan dirinya dan dengan hati-hati merasakan posisi rahasia buku itu, terletak di sudut rak buku, tempat yang tidak mencolok. Itu hanya selembar kertas emas, dan orang yang tidak memahami rahasia itu tidak akan bisa melihat tulisan apapun di atasnya. Aksa Wijaya tidak merasa aneh dengan keberadaannya di sini. Namun, Sekte Lembah Kekuatan Langit jelas mengenali nilainya. Menempatkan benda ini di lantai ke-9 sudah membuktikan bahwa mereka mengetahui pentingnya naskah tersebut. Aksa Wijaya melepaskan aura kekuatan spiritualnya, berusaha mengurangi tekanan yang dia rasakan, lalu bergerak menuju rak buku itu. Saat Aksa Wijaya memasuki lantai ke-9, di luar pintu menara, seorang lelaki tua yang duduk di kursi panjang tiba-tiba membuka matanya, tampak sedikit terkejut. Oh, ada seseorang yang masuk. Seharusnya tidak ada yang bisa mencapai lantai ini, kan? Dia lalu mengeluarkan sebuah cermin kuno, mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Seketika, gambaran menara muncul di permukaan cermin. Setiap lantai terlihat jelas di dalam cermin, dan dia langsung memilih lantai ke-9, di mana gambar dari dalam sana ditampilkan. Ekspresinya berubah. Mengapa dia? Dia melihat Aksa Wijaya bergerak sedikit demi sedikit menuju rak buku dengan gerakan kaku, menunjukkan bahwa dia sedang menahan tekanan yang sangat besar. Dengan tingkat kultivasi awal di alam hukum dewa, dia bisa mencapai lantai ke-9 dan bertahan di sana. Aksa Wijaya memang luar biasa. Saat itu, suara Gendis dan Arlin Salodik terdengar serentak di benak Aksa Wijaya. Ada yang mengawasi. Mendengar ini, Aksa Wijaya hanya bisa merasa sedikit frustrasi. Ini memang yang paling dia khawatirkan. Dia tahu bahwa pasti ada formasi pelindung di sini. Kalau tidak, Sekte Lembah Kekuatan Langit bisa saja mengalami kerugian besar jika ada orang luar yang masuk. Mengambil naskah kuno di bawah pengawasan seorang ahli adalah risiko yang terlalu besar. Aksa Wijaya segera menenangkan dirinya. Jika tidak bisa mengambilnya, maka aku akan menukarnya. Setiap benda memiliki nilainya, semoga saja mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya ada di sini. Dia menahan dorongan hatinya, menyadari betapa kuatnya Sekte Lembah Kekuatan Langit. Selain itu, mereka juga memperlakukannya dengan baik. Tidak ada alasan untuk merusak hubungan itu hanya karena tindakan gegabah. Namun, karena sudah sampai di sini, tidak ada alasan untuk menyia-nyiakan kesempatan. Aksa Wijaya memutuskan untuk membaca semua buku yang tersedia di lantai ini sebelum pergi. Ia penasaran, buku macam apa yang bisa ditempatkan di lantai ke-9 Sekte Lembah Kekuatan Langit. Saat mendekati rak, Aksa Wijaya mulai menyesuaikan diri dengan tekanan di sekitarnya. Menahan tekanan ini adalah bentuk pelatihan baginya. Di depan rak, Aksa Wijaya duduk bersila dan merasa lebih nyaman. Dengan kekuatan spiritualnya, ia mengambil buku pertama dari rak dan mulai membaca dengan serius, lebih fokus dibandingkan saat di lantai pertama. Namun, ia terkejut karena ini bukan kitab teknik bela diri, melainkan sebuah kumpulan legenda kuno. Disebut legenda karena kisah itu sangat tua sehingga tidak dapat diverifikasi. Tetapi, karena disimpan di sini, pasti ada sesuatu yang istimewa. Saat mulai membaca, Aksa Wijaya langsung terpikat oleh isi ceritanya. Dikatakan bahwa sebelum keberadaan Istana Langit, ada zaman keemasan yang lebih tinggi di 9 benua. Banyak suku manusia dengan garis keturunan kuat, di mana mereka yang lahir sudah mampu memahami hukum langit, dan ketika dewasa, mereka sudah mencapai tingkat alam keabadian dewa. Para penguasa di alam reinkarnasi menguasai wilayah mereka, dan ada ahli yang lebih kuat lagi, hampir tak terkalahkan di dunia ini. Aksa Wijaya tidak terkejut mendengar ini. Meski jarang terdengar cerita seperti itu, ia tahu bahwa 9 benua di masa lalu bukanlah tempat tandus. Bahkan, sebelum orang-orang dari 9 langit bawah membuka jalur ke sini, sudah ada peradaban yang jauh lebih gemilang. Pada masa klan Dewa Agung Dunia Besar, mereka mungkin telah mencapai tingkat ini. 9 benua pasti tidak kalah. Hanya saja, entah apa yang terjadi kemudian. Bahkan sesepuh legendaris pun tidak bisa mengingat kejadian sebenarnya. Kalau tidak, mereka tidak akan membatasi tujuan mereka hanya pada Istana Langit. Buku ini mencatat beberapa kejadian dari masa itu, juga sejumlah wilayah kuno yang spesial. Kebanyakan wilayah tersebut bahkan tidak pernah didengar oleh Aksa Wijaya. Isi bukunya sangat menarik, sayangnya cepat selesai dibaca. Namun, hampir tidak ada catatan yang benar-benar bermanfaat, hanya sekadar memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian masa lalu.
Aksa Wijaya meletakkan buku itu kembali ke rak, lalu mengambil buku kedua. Ia mendapati bahwa buku ini tidak berhubungan dengan yang pertama, tetapi juga mencatat berbagai legenda. Buku ini menggambarkan era yang berbeda dari sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa koleksi buku di lantai 9 ini hampir tidak ada yang berisi metode atau wawasan praktis. Aksa Wijaya pun menyadari alasannya. Buku-buku di lantai 9 menandakan bahwa para ahli yang mampu mencapai tahap akhir, alam keabadian dewa, sudah tidak membutuhkan panduan orang lain, juga tidak perlu memahami pengalaman mereka. Sebaliknya, mereka lebih tertarik mengejar tingkatan yang lebih tinggi. Cara terbaik untuk itu adalah meneliti legenda-legenda, berharap menemukan keberadaan khusus yang bisa membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Karena itu, buku-buku di lantai 9 sangatlah unik. Aksa Wijaya terus membaca beberapa buku lainnya, yang isinya juga tentang legenda. Namun, ia menemukan sejumlah hubungan di antara cerita-cerita itu dan mengingatnya dengan baik, berharap suatu saat nanti bisa mendapat manfaat darinya. Di luar menara, seorang tetua sedang berdiri bersama dua petinggi sekte lembah kekuatan langit, salah satunya adalah Ayah Syahrial Lalundu, yang juga merupakan pemimpin sekte saat ini. Mereka menyaksikan keadaan Aksa Wijaya melalui cermin dan terlihat sangat terkejut. Aksa Wijaya ini benar-benar luar biasa. Bisa mencapai tahap alam hukum dewa dengan metode ekstrim, bahkan masuk ke lantai 9 menara. Hal ini cukup membuktikan kemampuannya. Tidak ada generasi ini yang bisa menandinginya, bahkan mungkin tidak mampu mengejar bayangannya, ujar tetua itu. Pemimpin sekte menimpali, benar sekali, apalagi anak muda ini memiliki kesabaran luar biasa. Di bawah tekanan besar, ia tetap membaca buku-buku yang sepertinya tidak berguna baginya. Namun, ia memahami makna dari buku-buku tersebut. Tidak mustahil di masa depan ia menemukan petunjuk dari situ. Tapi aku lebih penasaran apakah ia bisa melampaui batas besar berikutnya, mencapai alam jalan hidup dewa. Jika bisa, masa depannya benar-benar tak terbatas. Pemimpin itu lalu bertanya, ngomong-ngomong, Syahrial Lalundu ada di mana sekarang? Sepertinya Aksa Wijaya lebih memilih membaca buku, meninggalkan Syahrial Lalundu di lantai bawah. Tetua itu menggeleng, bukan seperti yang kau pikirkan. Awalnya aku juga mengira begitu, tapi kenyataannya tidak. Syahrial Lalundu sudah berhasil mencapai terobosan, sekarang ia berada di alam jiwa agung, dan auranya juga berbeda. Aksa Wijaya memang luar biasa. Sayangnya, aku tidak melihat bagaimana ia melakukannya. Tapi kita bisa memanggil Syahrial Lalundu ke sini dan bertanya langsung. Pemimpin sekte tersenyum lebar, itu ide bagus. Panggil dia ke sini. Bagaimanapun, dengan statusnya, ia bisa masuk menara kapan saja. Aku juga ingin tahu bagaimana Aksa Wijaya membantunya mencapai terobosan. Tetua itu segera menemukan Syahrial Lalundu, yang saat itu sedang mencari buku tanpa tujuan, sepenuhnya mengandalkan keberuntungan karena ia sendiri tidak tahu jenis teknik apa yang sebaiknya ia pelajari. Segera, Syahrial Lalundu diselimuti kekuatan khusus dan dipindahkan keluar menara. Awalnya Syahrial Lalundu terkejut, namun segera menyadari ia telah berada di depan 3 ahli, termasuk ayahnya. Ayah, kenapa ayah mengeluarkan saya dari menara? Tanyanya langsung, lalu memberi salam kepada 2 orang lainnya. Ketiga orang itu memperhatikan Syahrial Lalundu dengan cermat, merasakan perubahan dalam dirinya, dan jelas terkejut. Apa yang dilakukan Aksa Wijaya terhadapmu? Caranya sungguh luar biasa. Kami tahu persis kemampuanmu sebelumnya. Dengan kondisi auramu dan kekuatan tubuhmu saat itu, bahkan jika terobosan, seharusnya tidak mencapai tingkat ini. Jadi kami sangat penasaran bagaimana ia melakukannya, tanya salah satu dari mereka. Syahrial Lalundu menjawab tanpa ragu. Guru meminta izin saya terlebih dahulu, lalu menghancurkan kekuatan saya dan membantu saya memperkuat potensi tubuh saya. Ia menjelaskan seluruh proses dengan rinci. Ketiga ahli itu terkejut mendengarnya, saling bertukar pandang. Pemimpin sekte berkata, menghancurkan kekuatan dan memulai dari awal lagi. Risiko ini terlalu besar, bahkan dengan keahlian tinggi, satu kesalahan saja bisa menghancurkan energi inti, dan itu berarti akhir dari perjalanan seorang kultivator. Syahrial Lalundu menjawab, Ayah, kemampuan Guru Aksa Wijaya jauh melampaui imajinasi kita. Ia menggunakan metode khusus dengan teknik alkimia yang bahkan mungkin lebih hebat dari lembah 1000 obat. Dengan metode itu, ia membantu saya memperbaiki tubuh dan mengatasi cacat yang ditinggalkan oleh teknik curang saya di masa lalu.
Inilah yang memungkinkan terobosan saya. Guru telah memenuhi janjinya. Saya harap ayah tidak pelit. Pemimpin sekte tertawa kecil. Kau meremehkanku. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Apalagi terobosanmu sangat penting bagi kita. Kau bisa masuk menara kapan saja. Namun, kami sudah memilih teknik yang paling cocok untukmu. Syahrial Lalundu menjawab, tidak perlu terburu-buru. Saya sudah berjanji pada guru untuk meninggalkan metode ekstrim saya. Meskipun hal itu membuat saya kehilangan banyak waktu, saya yakin bisa mengejar ketinggalan. Saya ingin mempelajari lebih banyak teknik dari buku-buku di Sekte Lembah Kekuatan Langit. Dengan begitu, saya bisa lebih tenang sebelum kembali ke jalur kultivasi. Lalu ia bertanya, Ayah, bagaimana keadaan guru sekarang? Saya khawatir ia terluka karena tekanan di lantai atas. Pemimpin sekte menjawab, kau tidak perlu khawatir tentang Aksa Wijaya. Bahkan di masa depan, kau tidak perlu menjadikannya sebagai target. Kemampuannya sangat menakjubkan. Ia telah mulai membaca di lantai atas. Fokus saja pada dirimu sendiri. Apakah kau ingin kembali berlatih tertutup atau masuk menara lagi untuk mencoba keberuntunganmu? Bab 1702, Aksi. Tentu saja, aku akan tinggal lebih lama di menara ini. Aku masih harus menunggu guru Aksa Wijaya turun dari lantai atas. Setelah dia meninggalkan Sekte Lembah Kekuatan Langit, aku akan mulai menjalani pengasingan. Masih cukup waktu. Pemimpin sekte mengangguk. Baiklah, tapi jangan sampai mengganggu latihanmu. Kau sudah tertinggal jauh dibandingkan banyak kultivator seumuranmu. Syahrial Lalundu menjawab, cepat atau lambat aku akan mengejar mereka. Pada saat yang sama, Aksa Wijaya di lantai 9 sedang membaca buku dengan serius, dalam suasana hati yang baik. Saat sampai pada buku kelima, ia menemukan sebuah catatan pengalaman mendalam milik seorang ahli alam keabadian dewa dari Sekte Lembah Kekuatan Langit. Namun, teknik utama dari catatan itu tidak tersedia di sana. Itu adalah salah satu teknik legendaris 9 benua, teknik kemampuan luar biasa, teknik latihan tubuh yang sangat langka. Asal-usul teknik ini sudah sulit dilacak, dan persyaratan untuk mempraktikkannya sangat ketat, seperti halnya teknik pohon dewa, yang memerlukan napas alami untuk melatihnya. Teknik 9 benua, teknik kemampuan luar biasa ini disebut teknik bintang di langit, yang arahnya sangat berbeda dengan metode latihan tubuh teknik tubuh tanpa tanding milik Aksa Wijaya. Aksa Wijaya membaca dengan cermat dan semakin terpesona. Catatan mendalam dari seorang ahli alam keabadian dewa ini sangat berguna, mengandung banyak hal yang belum pernah ia pikirkan atau temui sebelumnya. Dasar dari teknik bintang di langit adalah energi pelindung tubuh, yang biasanya dilatih di tahap awal, tetapi jika dikembangkan sepenuhnya, dapat menghasilkan efek luar biasa dalam kekuatan dan pertahanan. Ini benar-benar membuka wawasan baru bagi Aksa Wijaya, membuatnya menghabiskan banyak waktu pada buku ini. Aksa Wijaya mengingat catatan itu dengan sangat baik. Meskipun dia tidak memiliki teknik bintang di langit, dia merasa bisa mencoba metode lain untuk meningkatkan kekuatannya di masa depan. Setelah selesai, Aksa Wijaya melanjutkan ke buku berikutnya, sebuah catatan tentang berbagai peristiwa khusus. Dia tidak menyia-nyiakan waktu, karena dia hanya punya lebih dari 20 hari, dan yakin bahwa para petinggi Sekte Lembah Kekuatan Langit tidak akan membiarkan ahli dari Sekte Pelepasan Hara memasuki menara ini. Butuh 10 hari penuh untuk menyelesaikan semua buku di lantai atas, dan Aksa Wijaya merasa sangat beruntung. Terakhir, pandangannya tertuju pada lembaran kertas emas, yaitu fragmen dari kitab kuno teknik Dewa Penciptaan dan Keselarasan Alam Semesta. Ia harus mendapatkannya, tetapi tidak dengan mengambil paksa. Aksa Wijaya memutuskan untuk berbicara dengan petinggi Sekte Lembah Kekuatan Langit untuk mencoba menukarnya. Jika gagal, dia akan mencari cara lain, asalkan dia tahu bahwa benda itu ada di sini. Aksa Wijaya perlahan bangkit, meninggalkan lantai 9 dan kembali ke lantai 8. Tekanan di tubuhnya berkurang, membuatnya lebih nyaman di lantai ini. Ahli yang masih berada di sana terkejut melihat Aksa Wijaya baru turun. Kau bisa bertahan di atas selama itu. Aksa Wijaya tersenyum. Hanya bertahan. Kalau Anda naik, ada beberapa buku yang mungkin lebih bermanfaat untuk Anda daripada untuk saya. Ahli itu tidak menjawab, tetapi matanya menunjukkan rasa iri yang jelas. Aksa Wijaya langsung menuju rak pertama di lantai 8 dan mulai membaca buku di sana. Itu adalah teknik kultivasi dengan kualitas tinggi, meskipun tidak setara dengan teknik 9 benua dengan kemampuan luar biasa. Setelah mencatat teknik tersebut,
Aksawijaya melanjutkan ke buku kedua, yang ternyata adalah catatan pengalaman. Dia mengingat semuanya, meskipun tidak selalu berguna untuknya, ia berpikir untuk memberikannya kepada orang lain di masa depan. Kemampuan Aksawijaya untuk mengingat dengan cepat berasal dari bakatnya yang luar biasa, berkat buah esensi dewa. Hal ini memungkinkan dia untuk mempelajari teknik dengan jauh lebih mudah dibandingkan orang lain. Ahli di lantai itu, yang merupakan salah satu petinggi sekte lembah kekuatan langit, memperhatikan Aksawijaya dengan alis berkerut. Dia hampir yakin Aksawijaya tidak sedang berlatih, tetapi menghafal semua teknik untuk dibawa keluar, yang bisa dicetak ulang di batu roh dengan nilai yang sangat besar. Identitas Aksawijaya tidak diketahui oleh ahli itu, dan dia tidak mendengar ada bakat luar biasa seperti itu di sekte lembah kekuatan langit. Namun, dia memilih untuk tidak mengganggu Aksawijaya. Setelah Aksawijaya pergi, dia akan melaporkan situasi ini kepada atasannya. Dengan pikiran yang tenang, Aksawijaya melepaskan energi spiritualnya dan mulai membaca beberapa buku sekaligus. Karena telah menghabiskan banyak waktu di lantai 9, dia ingin menyelesaikan lantai ini secepat mungkin. Lantai ini memiliki lebih banyak teknik dan catatan pengalaman, yang menarik lebih banyak perhatiannya. Aksawijaya menggunakan 10 hari lagi untuk menyelesaikan kedua rak. 2 hari sebelumnya, ahli sekte lembah kekuatan langit telah dipindahkan keluar dari menara. Aksawijaya menghitung waktu dan tanpa ragu melanjutkan ke lantai 7, memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar. Jika melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan bisa kembali ke menara ini. Beberapa hari kemudian, di luar sekte lembah kekuatan langit, beberapa ahli dari sekte pelepasan hara tiba. Berita bahwa Aksawijaya masuk ke sekte lembah kekuatan langit telah menyebar. Banyak murid yang tidak berhasil mencapai terobosan pada hari sebelumnya terus memperhatikan Aksawijaya, yakin dia akan memenuhi janjinya untuk membantu mereka mencapai terobosan. Itu hanya masalah waktu. Di sisi lain, jauh di lembah 100 kejahatan di tepi batas dunia 9 langit bawah, pembunuh itu selama ini tidak pernah muncul. Raja Iblis Tulang sesekali berkeliaran di lembah 100 kejahatan. Dalam waktu ini, ia telah menjelajahi tempat itu berkali-kali. Karena Wawan Jadul menganggap Aksawijaya sebagai musuh besar, tidak ada teman di tempat ini. Semakin ia memahami lembah ini, semakin aman Aksawijaya. Soal kultivasi, ia tidak keberatan meluangkan sedikit waktu untuk itu. Menjelang siang, ketika Raja Iblis Tulang hendak keluar untuk berjalan-jalan lagi, pembunuh itu muncul di luar kamarnya bersama Wawan Jadul. Persiapkan dirimu, Aksawijaya sudah terlihat. Kita harus segera bertindak. Ini waktunya bergerak. Nanti tidak akan ada banyak ahli yang memperhatikannya lagi. Raja Iblis Tulang keluar dari kamar, memandang keduanya, dan bertanya. Kita bertiga akan bertindak bersama. Wawan Jadul langsung menggelengkan kepala. Kalian berdua saja yang bergerak. Semua urusan tentang pembunuhan Aksawijaya tidak melibatkan saya. Bahkan jika kalian mengalami masalah, saya tidak akan muncul. Saya harap kamu mengerti maksud saya. Jangan buang waktu dan segera berangkat. Setelah Aksawijaya selesai, saya akan memenuhi semua janji saya. Raja Iblis Tulang berkata, tapi Aksawijaya dilindungi oleh orang-orang dari sekte pelepasan hara. Saya tahu betul kekuatan mereka. Bahkan jika kami berdua bekerja sama, kami tidak akan mampu melawan. Jika nanti saya bergabung dengan lembah 100 kejahatan, bukankah kalian takut kelompok itu akan memburu kita? Wawan Jadul tertawa, jangan meremehkan lembah 100 kejahatan. Jika kamu bergabung, semua urusan masa lalu akan dilupakan. Jika mereka berani datang untuk mencarimu, kami punya cara untuk menghadapi mereka. Kami akan menjamin keselamatanmu. Pembunuh itu langsung berkata, kamu seorang kultivator sesat, apa kamu takut pada mereka? Mata Raja Iblis Tulang memancarkan kilau penuh percaya diri. Takut, tidak ada yang benar-benar bisa membuatku takut. Kapan kita berangkat? Pembunuh itu menjawab, saya beri kamu waktu 1 jam untuk bersiap, lalu kita berangkat. Kali ini, entah kapan kita bisa kembali, jadi persiapkan dirimu dengan baik. Raja Iblis Tulang berkata, saya tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Saya bisa langsung ikut denganmu. Pembunuh itu mengangguk, ingat janjimu sebelumnya. Dalam urusan pembunuhan ini, kamu harus sepenuhnya mengikuti rencanaku. Jika kamu merusaknya, silakan pergi sendiri. Saya tidak akan bekerja sama denganmu untuk kedua kalinya. Raja Iblis Tulang tersenyum. Tenang saja, tidak akan ada yang kedua kalinya. Meski berkata demikian,
kilauan dingin muncul di dalam matanya. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Sederhana saja, ia tidak mungkin memberikan kesempatan kedua kepada pembunuh itu untuk menyergap Aksawijaya. Keduanya tidak berkata-kata lagi. Setelah Wawan Jadul memberikan beberapa pengingat kepada pembunuh itu, mereka berdua meninggalkan lembah 100 kejahatan, terbang menuju wilayah tengah. Pembunuh itu tampaknya sudah memiliki rencana. Yang tersisa hanyalah kerjasama Raja Iblis Tulang. Wilayah tengah memiliki kekuatan terbanyak, dan Raja Iblis Tulang tidak tahu di mana mereka akan berhenti atau apa rencana pembunuh itu. Dia hanya bisa mengikuti, sambil mencoba mencari tahu siapa saja orang yang terlibat. Jika ia bisa mendapatkan daftar itu, Aksawijaya akan benar-benar aman. Di sisi lain, Aksawijaya menerima kabar bahwa Senturi Yanto dan yang lainnya telah tiba. Ia menghentikan pembacaannya. Meski masih ingin membaca lebih lanjut, kenyataan tidak selalu sesuai keinginan. Terlebih lagi, apa yang telah diperolehnya kali ini sudah cukup banyak. Ia ingin segera bertemu dengan para petinggi Sekte Lembah Kekuatan Langit untuk melihat apakah ada kesempatan mendapatkan naskah kitab kuno yang hilang. Jika Sekte Lembah Kekuatan Langit tidak bersedia memberikannya, ia harus mencari cara lain. Setelah menenangkan dirinya, Aksawijaya berdiri dan berjalan menuju lantai bawah, mengikuti aura Syahrial Lalundu. Ketika menemui Syahrial Lalundu, ia mendapati Syahrial Lalundu sedang asyik membaca sebuah buku, tampak sangat tertarik. Aksawijaya mendekat. Syahrial Lalundu terkejut sesaat, tetapi segera tersenyum senang saat melihatnya. "Guru, apakah Anda sudah mendapatkan apa yang Anda cari?" Aksawijaya menggelengkan kepala. "Saya telah membaca selama beberapa hari di tempat para petinggi, tetapi yang paling menarik perhatian saya tidak bisa saya dapatkan." Sepertinya tidak berjodoh. Syahrial Lalundu, yang cerdas, segera menangkap maksud tersirat di balik kata-kata Aksawijaya, dan berkata, "Guru, apa yang Anda inginkan tetapi tidak bisa Anda dapatkan? Jika itu ada di Sekte Lembah Kekuatan Langit, saya akan berusaha mendapatkannya untuk Anda." Aksawijaya tersenyum. "Kamu bukan kepala Sekte Lembah Kekuatan Langit. Tidak usah khawatir soal itu. Sudah selesai membaca, Senior Senturi Yanto dan yang lainnya sudah tiba. Saya harus meninggalkan menara ini." Syahrial Lalundu menjawab, "Saya menunggu Anda di sini, tetapi karena menemukan metode kultivasi yang menarik, saya membacanya lebih lama." Sambil berbicara, Syahrial Lalundu menyerahkan buku di tangannya kepada Aksawijaya. Aksawijaya menerimanya, membolak-balik dengan cepat, lalu mengembalikannya kepada Syahrial Lalundu. "Metode kultivasi ini memang cocok untukmu, tapi sayangnya tingkatannya terlalu rendah. Ada yang lebih cocok untukmu di atas sana. Nanti saya beritahu lokasinya. Minta ayahmu mengambilnya untukmu. Dalam mengejar kekuatan, kamu tidak boleh seperti para jenius di luar sana. Dengan harta sebesar Sekte Lembah Kekuatan Langit di belakangmu, kamu harus melihat lebih jauh." Syahrial Lalundu sangat percaya pada Aksawijaya. Ia segera mengembalikan buku itu ke rak. "Guru, berikan lambangnya kepada saya. Saya akan membawa Anda keluar." Bab 1703, Harga yang harus dibayar. Di luar kota dalam Sekte Lembah Kekuatan Langit, Senturi Yanto dan yang lainnya menatap tembok kota bagian dalam dengan rasa penasaran. Kota bagian dalam ini sangat misterius bagi orang luar, hampir mustahil untuk dimasuki. Ketika para petinggi Sekte Lembah Kekuatan Langit menerima tamu, biasanya pertemuan berlangsung di kota luar. Dari kota luar saja, sulit untuk melihat keistimewaan Sekte Lembah Kekuatan Langit. Itulah sebabnya Sekte Lembah Kekuatan Langit tidak dikenal sebagai klan besar di mata dunia luar. Setelah diundang ke kota luar, Senturi Yanto dan yang lainnya datang ke tempat ini untuk menunggu Aksawijaya keluar dari kota bagian dalam. Di menara kota bagian dalam, Aksawijaya dan Syahrial Lalundu muncul. Kepala sekte dan sesepuh penjaga menara, yang juga merupakan kakek buyut Syahrial Lalundu, tersenyum sambil memandang mereka. "Aksawijaya, apakah koleksi buku di menara ini memuaskan bagimu?" Aksawijaya mengangguk. Sekte Lembah Kekuatan Langit memang terkenal tidak sia-sia. Dengan persediaan teknik seperti ini, dengan mudah dapat melahirkan klan besar. "Saya benar-benar iri. Kamu terlalu merendah. Dengan pengetahuanmu, ada sangat sedikit hal di menara ini yang bermanfaat bagimu. Seberapa banyak yang bisa kamu ingat dan bawa pulang, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Namun, berhati-hatilah dalam berlatih. Banyak teknik yang dapat saling mengganggu.
Aksa Wijaya menjawab, saya sudah punya rencana sendiri. Tapi ada satu benda di menara ini yang menarik perhatian saya. Bisakah Sekte Lembah Kekuatan Langit memberikannya? Aksa Wijaya langsung ke intinya. Kepala sekte dan sesepuh tua itu tersenyum dan tidak marah, menunjukkan niat mereka untuk menjalin hubungan baik dengan Aksa Wijaya. Syahrial Lalundu sudah tahu benda apa yang diinginkan Aksa Wijaya, jadi dia langsung membantu. Ayah, kakek. Guru datang khusus untuk membantu saya mencapai terobosan. Perubahan saya pasti sudah kalian rasakan. Kepala sekte menjawab, tentu saja kami melihat perubahanmu. Kami sudah menyiapkan hadiah untuk Aksa Wijaya, tapi saya penasaran, benda apa yang menarik perhatianmu? Aksa Wijaya menjelaskan, ada kertas emas di rak lantai 9. Tidak ada tulisan di atasnya, tapi penuh dengan energi spiritual dan jelas bukan benda biasa. Dia berharap para petinggi tidak menyadari nilai sebenarnya dari benda itu. Tetapi bahkan jika mereka menganggapnya sebagai harta berharga, Aksa Wijaya siap untuk bernegosiasi dengan adil. Para petinggi terkejut mendengar deskripsi itu. Mereka tahu persis apa yang dimaksud Aksa Wijaya. Kertas emas itu telah mereka temukan sejak era 9 benua, dan belum ada seorang pun yang bisa memahami atau mengetahui asal-usulnya. Mereka tampak ragu-ragu, tetapi Aksa Wijaya melanjutkan, jika itu sulit bagi kalian, anggap saja saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Merasa harga diri mereka terganggu, kakek buyut Syahrial Lalundu berkata, kertas itu adalah harta berharga Sekte Lembah Kekuatan Langit. Namun, kami berhutang budi padamu. Tapi ini menyangkut seluruh sekte, jadi tidak mudah untuk memberikannya sebagai balasan. Aksa Wijaya tersenyum dalam hati, melihat peluang. Saya tidak meminta itu diberikan. Saya siap menukarnya dengan pil obat berkualitas tinggi atau membantu penyembuhan. Syahrial Lalundu menambahkan, guru adalah ahli alkimia terbaik di dunia 9 langit bawah. Bahkan pemimpin lembah 1000 obat tidak setara dengannya. Kepala sekte menatap sesepuh tua itu, menunggu pendapatnya. Sesepuh itu berkata, jika kau bisa menyembuhkan kaki tuaku, kertas itu milikmu. Syahrial Lalundu mengerutkan dahi, kakek, kaki Anda tidak bisa disembuhkan bahkan oleh ahli terbaik sebelumnya. Namun, Aksa Wijaya justru tampak tertarik. Dari pertama kali dia datang ke tempat ini dan melihat lelaki tua itu, pria tersebut selalu duduk di kursi malas ini. Saat ini pun, kondisinya sama. Namun, karena aura samar yang dimilikinya, Aksa Wijaya sama sekali tidak menyadari adanya keanehan. Tak disangka, kedua kakinya ternyata menderita penyakit kronis. Dia langsung maju, meletakkan jarinya pada kaki lelaki tua itu, dan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Namun, di detik berikutnya, sebuah kekuatan besar langsung menyerang energi spiritualnya, bahkan mulai melahapnya dengan aktif dan ganas. Aksa Wijaya merasakan sensasi dingin, yang menjalar, segera menarik kembali energi spiritualnya, dan terkejut mendapati keringat dingin mengalir di punggungnya. Suara si kecil terdengar di pikirannya, hampir bersamaan dengan apa yang dirasakannya. Makhluk jahat, kata-kata itu membuat lelaki tua itu dan sang kepala sekte tertegun. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Aksa Wijaya mampu mengenali energi tersebut. Sang kepala sekte menatap Aksa Wijaya dan berkata, tak disangka, Tuan Muda Aksa Wijaya pernah bersentuhan dengan makhluk jahat hingga mampu mengenali aura yang begitu khas. Aksa Wijaya mengerutkan alisnya dan menjawab, sejak aku berlatih hingga kini, aku telah membunuh banyak makhluk jahat. Namun, aku benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh senior ternyata menyimpan aura makhluk jahat yang ditekan. Dilihat dari auranya, makhluk ini tidaklah lemah. Lelaki tua itu berkata, dahulu, untuk menekan makhluk ini, aku telah menghabiskan banyak tenaga, hingga akhirnya jatuh ke kondisi seperti sekarang. Aku bahkan pernah pergi ke Gunung Kawah Langit untuk meminta bantuan, namun sayangnya, para ahli di sana juga tidak punya cara yang ampuh. Tuan Muda Aksa Wijaya, apakah Anda memiliki solusi? Jika Anda benar-benar bisa membantu menyelesaikan masalah ini, benda itu akan menjadi milik Anda, dan para petinggi Sekte Lembah Kekuatan Langit tidak akan keberatan. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, senior. Gunung Kawah Langit dan Lembah 1000 Obat mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tapi aku belum tentu tidak bisa. Makhluk jahat hanyalah makhluk dari 3 dunia besar. Tentu saja ada metode untuk menekan mereka. Nanti, aku akan memeriksa lagi, dan aku memiliki keyakinan 100% untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Matanya memancarkan rasa percaya diri.
Aksa Wijaya sangat memahami kemampuan dirinya sendiri. Selain itu, mengenai makhluk jahat, di seluruh 9 benua, termasuk dunia besar dan 9 langit bawah, mungkin tidak ada banyak orang yang lebih paham dibanding dirinya. Lagi pula, Aksa Wijaya memiliki seorang bawahan sejati yang memiliki darah raja makhluk jahat. Mendengar perkataannya, sang tuan kepala sekte dan lelaki tua itu bukannya merasa gembira, melainkan semakin serius. Sang tuan kepala sekte, yang sangat memahami sifat keras kepala kakeknya, segera mengingatkan Aksa Wijaya. Tuan muda Aksa Wijaya, ini bukan waktunya untuk bercanda. Apakah Anda tahu apa artinya ini bagi kakek saya? Kami berniat menjalin hubungan baik, tapi hal ini tidak bisa dianggap main-main. Ekspresi lelaki tua itu pun menjadi serius, jelas tidak menyangkal peringatan tersebut. Syahrial Lalundu juga merasa keringat dingin mengalir, karena Aksa Wijaya telah menyentuh hal yang paling sensitif bagi leluhurnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan bercanda. Namun, senyum di wajah Aksa Wijaya tidak memudar sedikitpun. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Jika aku, Aksa Wijaya sudah berkata begitu, senior hanya perlu mempersiapkan benda itu. Setelah ini, benda itu akan menjadi milikku. Percaya diri yang luar biasa ini membuat ketiga orang di ruangan itu terkejut. Tanpa banyak bicara lagi, Aksa Wijaya langsung mendekati lelaki tua itu. Seiring mendekat, aura di tubuh Aksa Wijaya berubah dengan cepat, dan teknik mantra Dewa Iblis langsung diaktifkan. Perubahan ini benar-benar di luar dugaan sang kepala sekte dan lelaki tua itu, tetapi bagi Syahrial Lalundu, ini tidak asing lagi. Saat Aksa Wijaya menghadapi tribulasi besar sebelumnya, dia sudah menunjukkan berbagai kemampuan luar biasa, termasuk mantra ini. Teknik mantra Dewa Iblis adalah salah satu teknik luar biasa yang dimilikinya. Aksa Wijaya tidak peduli dengan pemikiran kedua orang itu. Dia kembali meletakkan jarinya pada kaki lelaki tua itu, menyuntikkan kekuatan teknik. Mantra Dewa Iblis. Karena kekuatan ini mengandung jejak energi tulang iblis, ia memiliki efek penekan yang tinggi terhadap makhluk jahat. Inilah mengapa Aksa Wijaya berani mencobanya. Kalau tidak, dengan kekuatan balik dari energi aneh itu, dia mungkin akan kesulitan menghadapinya. Benar saja, seiring dengan masuknya energinya, energi spiritual yang aneh dan penuh aura gelap kembali menyerangnya. Namun kali ini, Aksa Wijaya telah mempersiapkan segalanya. Tanpa ragu, ia langsung melepaskan aura teknik mantra Dewa Iblis. Dia segera merasakan aura energi itu, yang setidaknya berada di tingkat alam keabadian dewa. Aksa Wijaya menyadari bahwa energi itu sangat takut pada aura tulang iblis, dan memilih menghindar daripada melawan secara langsung. Hal ini membuat pekerjaan Aksa Wijaya lebih mudah. Ia menggunakan kesadarannya untuk memeriksa situasi, dan hatinya diliputi rasa kagum. Setelah menarik kembali energi dan kesadarannya, Aksa Wijaya menatap lelaki tua itu dengan penuh rasa hormat. Senior menggunakan kedua kakinya untuk menciptakan formasi yang menyegel makhluk jahat, mencegahnya mengganggu dunia. Hal ini benar-benar membuatku sangat menghormati Anda. Bab 1704, Umpan. Orang tua itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah. Aku bukan orang suci. Hanya saja, iblis itu pernah menyerang sekte lembah kekuatan langit kami di masa lalu dan muncul di dalamnya. Aku tidak mampu membasminya, jadi aku hanya bisa menggunakan metode ini untuk menyegelnya. Namun, meskipun begitu, sekte lembah kekuatan langit tetap kehilangan dua ahli di tingkat alam keabadian dewa. Iblis adalah musuh bebuyutan semua kehidupan, tidak perlu aku menjelaskan lebih jauh. Kamu yang sudah berinteraksi dengannya seharusnya memahami betapa dahsyat kekuatannya. Aksa Wijaya mengangguk. Kekuatan iblis memang tidak lemah dan sulit ditangani. Namun, bukan berarti tidak ada cara. Selama ada metode atau perbedaan tingkat kekuatan, membunuhnya bukan hal yang mustahil. Tapi segel ini bukan solusi jangka panjang. Usia iblis jauh lebih panjang dibanding manusia, dan segel ini juga akan secara langsung menguras usia hidup senior. Tentu saja aku sadar akan hal itu. Sayangnya, saat itu tidak ada pilihan lain. Aku tidak ingin murid-murid sekte lembah kekuatan langit terus berjatuhan. Tapi aku tidak mengerti dari mana keyakinanmu berasal bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Aksa Wijaya berkata, senior tidak perlu khawatir. Aku akan menepati janji. Siapkan saja semua yang kubutuhkan. Aku akan bertemu dulu dengan para senior sekte pelepasan hara, lalu menunggu seseorang datang. Iblis ini sangat kuat, aku sendiri sulit menekannya.
Sekte Lembah Kekuatan Langit sudah mengalami kerugian besar, jadi aku yakin tidak ada yang mampu menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, aku harus menunggu orangku datang. Senior tidak keberatan menunggu beberapa hari lagi, bukan? Orang tua itu berkata dengan tegas, selama masalah ini bisa diselesaikan, mengapa aku harus peduli menunggu beberapa hari? Namun, aku tidak suka jika seseorang bercanda dengan hal ini. Aku harap kamu mengerti perasaanku. Aksa Wijaya tersenyum santai, tentu saja. Setelah itu, Aksa Wijaya tidak berlama-lama dan meminta Syahrial Lalundu untuk membawanya pergi menemui para anggota Sekte Pelepasan Hara. Melihat punggung mereka menjauh, kepala sekte berkata kepada orang tua di sebelahnya, "Kakek, apakah Aksa Wijaya ini benar-benar mampu menyelesaikan masalah besar yang mengganggu pikiran Anda? Anda yang paling tahu betapa kuatnya iblis itu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya pelan, aku juga tidak tahu dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Tapi karena dia yakin, aku akan membiarkannya mencoba. Siapa tahu dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Jika kakiku bisa pulih, itu akan sangat berarti bagi Sekte Lembah Kekuatan Langit kita. Setidaknya kita tidak perlu lagi berada di bawah tekanan dari keluarga besar. Kepala sekte mengangguk setuju, tapi kemudian teringat sesuatu dan berkata, jika dia benar-benar bisa mengalahkan iblis itu, apakah kita benar-benar harus memberikan harta emas itu kepadanya? Aku ingat leluhur pernah berkata, benda itu sangat berharga dan tak ternilai. Meski selama bertahun-tahun kita belum bisa memahaminya, tapi itu tetaplah harta yang luar biasa. Jika leluhur bangun suatu hari nanti, bukankah dia akan menyalahkan kita? Orang tua itu menjawab, karena aku sudah berjanji padanya, maka tidak ada alasan untuk ingkar. Selain itu, kamu tahu kualitas Aksa Wijaya. Dia telah sepenuhnya bangkit, dan masa depannya tak terhingga. Menjalin hubungan baik dengannya bukanlah hal buruk. Kita juga harus kembali ke 9 benua suatu hari nanti. Mungkin dia bisa menjadi bantuan besar kita, sehingga harta itu bisa digunakan secara maksimal. Aksa Wijaya memperkirakan bahwa energi alami dalam tubuh para senior sekte pelepasan hara seharusnya hampir habis. Jadi, dia memprioritaskan membantu mereka terlebih dahulu, karena mereka adalah sekutunya. Syahrial Lalundu berkata sambil berjalan bersama Aksa Wijaya, "Guru, setelah aku mengantar Anda keluar dari kota dalam, aku akan kembali untuk berlatih. Setelah itu, mungkin aku tidak bisa menemani Anda lagi." Aksa Wijaya menjawab, "Kamu tidak akan menghadapi bencana apapun lagi di masa depan, jadi tidak perlu khawatir. Fokus saja pada latihan. Setelah mencapai tingkat alam spiritual dewa, kamu bisa pergi ke 9 benua untuk melatih diri. Temui aku di Sekte Langit, dan aku bisa mengirimmu ke dunia besar untuk berlatih. Dengan bakat dan kemampuanmu untuk melindungi diri, asalkan berhati-hati, mencapai tingkat alam hukum dewa bukanlah hal yang sulit. Jika tidak menemukanku, berlatih di 9 benua juga pilihan yang baik, jauh lebih mudah dibandingkan berlatih di dunia 9 langit bawah." Syahrial Lalundu mengangguk, "Aku mengerti. Aku pasti akan mengejar mereka. Namun, aku ingin mengingatkan Anda, kaki buyut saya adalah hal yang paling sensitif baginya. Jika Anda tidak benar-benar yakin, sebaiknya segera pergi. Aku bilang aku bisa menyelesaikannya, jadi pasti bisa. Tidak perlu khawatir," jawab Aksa Wijaya dengan santai. Syahrial Lalundu kemudian menyerahkan token miliknya kepada Aksa Wijaya. "Guru, sebelum meninggalkan Sekte Lembah Kekuatan Langit, gunakan ini. Anda bisa bebas keluar masuk kota dalam dan luar tanpa batasan. Serahkan saja kepada penjaga saat Anda pergi, mereka akan mengembalikannya kepada ayah saya." Aksa Wijaya menerima tanpa sungkan, lalu memberikan beberapa pil untuk membantu latihan kepada Syahrial Lalundu dan menjelaskan cara menggunakannya. Syahrial Lalundu menerimanya dengan senang hati. Setelah itu, Aksa Wijaya meninggalkan kota dalam. Saat gerbang kota terbuka, dia melihat Senturi Yanto dan yang lainnya sudah menunggu. Syahrial Lalundu berpamitan dan kembali untuk berlatih. Aksa Wijaya berjalan ke arah kelompok itu dan langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya, menyuntikkan energi alam yang pekat ke tubuh mereka, terutama untuk menjaga area cedera mereka agar tidak semakin rusak. Meski proses pemulihannya lambat, itu tetap membantu. Setelah menerima energi alam, Senturi Yanto dan yang lainnya merasa jauh lebih lega. Jika bukan karena Aksa Wijaya yang masih harus berlatih di tempat ini, mereka sudah ingin kembali ke 9 benua bersamanya dan memulihkan diri sepenuhnya di dekat pohon Dewa Penyangga Langit. Senturi Yanto berkata,
beberapa anak muda dari kekuatan lain di dalam sekte pelepasan hara telah mulai pergi satu persatu. Murdi Tiasa dan yang lainnya masih dalam pengasingan di sana. Tidak tahu apa rencana mereka selanjutnya. Aksa Wijaya menjawab, Raja Iblis Tulang telah memberiku peringatan bahwa pembunuh itu telah meninggalkan lembah 100 kejahatan bersama gadis itu. Tampaknya mereka akan bertindak dalam waktu dekat. Membiarkan Murdi Tiasa dan yang lainnya bersamaku terlalu berbahaya. Aku akan memberinya peluang lain, dan saat waktunya tiba, bekerja sama dengan Raja Iblis Tulang untuk membuatnya merasakan bagaimana rasanya dijebak. Matanya memancarkan kilatan dingin penuh niat membunuh. Aksa Wijaya tidak bisa melupakan pengalaman disergap di luar sekte Bulan Merah. Serangan yang hampir fatal itu, jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan kemampuan luar biasa seperti teknik pohon dewa, ia mungkin sudah mati. Setelah itu, pihak lain menyerangnya berkali-kali, bahkan melukai orang lain untuk mencelakainya. Hal-hal ini telah melampaui batas Aksa Wijaya, dan dia memutuskan bahwa pembunuh itu tidak bisa dibiarkan hidup. Senturi Yanto berkata, jika pembunuh ini berhasil dibunuh, aku pikir orang lain yang ingin melawanmu juga akan mundur, bahkan mungkin menyerah. Tapi sebelum kita tahu siapa mereka, membunuh pembunuh ini mungkin bukan langkah terbaik. Aksa Wijaya menjawab, aku punya rencana lain. Aku juga membutuhkan Raja Iblis Tulang untuk membantuku, jadi aku harus menyelesaikan masalah dengan orang ini terlebih dahulu. Senturi Yanto dan yang lainnya telah memahami Aksa Wijaya dengan baik. Mereka tahu bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Jika dia telah membuat keputusan, itu berarti dia sudah memikirkan langkah berikutnya. Sekte Lembah Kekuatan Langit telah mengatur tempat tinggal di kota luar bagi anggota Sekte Pelepasan Hara. Senturi Yanto dan yang lainnya membawa Aksa Wijaya ke sana untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tidak bisa terus-menerus tinggal di Sekte Lembah Kekuatan Langit, karena pembunuh itu tidak akan bertindak selama mereka tetap di sana. Memberinya peluang adalah strategi yang lebih baik. Selain memiliki Raja Iblis Tulang sebagai mata-mata di pihak musuh, Aksa Wijaya kini telah berhasil menembus ke tingkat alam hukum dewa, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa menghadapi penyergapan lawan dengan tenang, tetapi dia tidak hanya ingin bertahan. Dia ingin membalas dendam. Ketika mereka tiba di penginapan, tempat itu tampak mewah, tampaknya disiapkan khusus untuk menerima tamu Sekte Lembah Kekuatan Langit. Semua orang pergi untuk beristirahat, kecuali Senturi Yanto yang tetap bersama Aksa Wijaya. Mereka membuka peta, Aksa Wijaya mempelajari lokasi-lokasi yang ditandai, dan memilih beberapa tempat sebelum meminta pendapat Senturi Yanto. Setelah berdiskusi selama 1 jam, Aksa Wijaya akhirnya memilih satu tempat latihan yang baik, terletak 3 hari perjalanan dari Sekte Lembah Kekuatan Langit. Tempat ini, bernama Sungai Timur, baru saja dibuka dan menarik perhatian banyak orang. Aksa Wijaya memutuskan untuk menyebarkan kabar bahwa dia akan pergi ke sana. Rencana ini dengan cepat menyebar. Aksa Wijaya, yang kini menjadi tokoh populer, menarik perhatian berbagai pihak. Bahkan mereka yang tidak memiliki minat langsung terhadapnya pasti sudah mendengar namanya. Banyak anak muda yang ingin melihat apakah dia benar-benar sehebat yang diceritakan. Sungai Timur pun menjadi pusat perhatian. Raja Iblis Tulang segera diberitahu tentang situasi ini. Sang pembunuh, tentu saja, juga menerima kabar ini dan mulai bergerak menuju Sekte Lembah Kekuatan Langit, membawa Raja Iblis Tulang bersamanya. Raja Iblis Tulang berpura-pura tidak tahu, mengikuti dari dekat tanpa kehilangan jejak. Meski belum diberitahu rencana apapun, Raja Iblis Tulang tetap tenang. Selama dia bisa mengawasi, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Bab 1705, Menumpang Kapal. Di dalam penginapan Sekte Lembah Kekuatan Langit, Aksa Wijaya saat ini sedang memegang batu jiwa wal, mencetak beberapa teknik kultivasi tingkat tinggi yang dia catat dari Sekte Lembah Kekuatan Langit. Agar tidak lupa seiring waktu, satu kata yang diubah bisa memengaruhi teknik tersebut secara besar-besaran. Teknik-teknik ini adalah aset masa depan Sekte Lembah Kekuatan Langit. Mungkin suatu saat, seorang murid berbakat akan mengembangkan teknik ini dan menjadi ahli besar. Perlu diketahui bahwa yang dia catat bukan hanya teknik, tetapi juga pemahaman dan pengalaman. Saat mencetak pemahamannya, dia seperti membaca ulang semuanya, dan itu memberinya banyak pencerahan serta inspirasi untuk menjadi lebih kuat. Setelah mencetak teknik-teknik penting, Aksa Wijaya berdiri dan meninggalkan kamarnya.
Dia memerintahkan Senturi Yanto dan yang lainnya untuk tetap di kota luar Sekte Lembah Kekuatan Langit, menunggu instruksinya. Setelah menyiapkan segalanya, baru dia akan menentukan langkah selanjutnya, karena belum diketahui bagaimana pembunuh itu akan bergerak. Prioritas utamanya sekarang adalah muncul di tempat tertentu untuk memancing pembunuh itu ke dalam perangkap. Kali ini, Aksa Wijaya pergi sendirian ke arah wilayah Sungai Timur. Dia sengaja tidak membawa Murditiasa dan yang lainnya dari Sekte Pelepasan Hara, agar tidak menarik perhatian. Dia ingin melihat sendiri bagaimana para pemuda dari dunia 9 langit bawah bersaing. Jika tidak ada yang mengincarnya, dia pasti akan membawa Murditiasa karena mereka lebih mengenal tempat ini. Namun, dia tidak terlalu tertarik pada persaingan ini. Dengan kekuatannya sekarang, tidak ada tantangan berarti di sini. Jika di dunia besar, dia mungkin akan beraksi tanpa ragu-ragu. 3 hari kemudian, Aksa Wijaya masih berjalan santai. Di sepanjang perjalanan, dia bertemu beberapa pemuda berbakat yang bergerak menuju wilayah Sungai Timur, beberapa bergerombol. Tidak jelas apakah ini karena kabar tentang dirinya, atau karena daya tarik wilayah Sungai Timur itu sendiri. Melihat semangat mereka, Aksa Wijaya teringat masa lalunya bersama Maya Sudiro dan Farid Salakan, saat mereka berlatih bersama, penuh rasa ingin tahu dan harapan. Namun, seiring peningkatan kekuatan dan pengetahuannya, dia harus berpisah dari sahabat dan orang yang dicintainya untuk berlatih sendiri, agar tidak menyeret mereka ke dalam bahaya. Untuk melindungi mereka, dia harus menjadi lebih kuat. Perjalanan Aksa Wijaya tidak mencolok. Dia tidak melepaskan aura kuat, dan wajahnya belum dikenal di dunia 9 langit bawah, jadi sulit dikenali. Wilayah Sungai Timur terletak di tengah-tengah sungai besar, tempat yang strategis. Lokasi pelatihan ini dipilih dengan sangat teliti, sebanding dengan mendirikan tanah suci. Di tepi sungai, wilayah Sungai Timur sudah dekat. Beberapa kapal besar dan kecil berlayar di sungai itu, beberapa di antaranya digerakkan oleh formasi sihir. Kapal-kapal ini berasal dari kekuatan di kedua sisi sungai. Airnya deras dan dalam, penuh arus bawah, serta dihuni banyak monster air. Setiap tahun, ada kultivator yang tewas di sini. Aksa Wijaya memutuskan untuk menumpang kapal kecil di dekatnya. Beberapa pemuda di kapal itu tampak terkejut melihatnya terbang mendekat. Seorang gadis berteriak, "Jangan sembarangan. Ada monster besar di sungai ini, terbang di atasnya berbahaya." Aksa Wijaya tidak tahu aturan ini, tetapi dia sudah terlalu jauh dari tepi sungai. Tiba-tiba, dia merasakan aura kuat dari bawah air, sesuatu melesat naik dengan cepat. Aksa Wijaya tidak ingin membuang waktu dan mempercepat ke kapal. Namun, air sungai meledak, menciptakan tirai air besar yang menghalangi jalannya. Pada saat berikutnya, sebuah mulut besar yang menyeramkan tiba-tiba menerobos keluar dari dalam air, langsung mengarah untuk menelan dirinya. Di sungai ini ternyata memang ada iblis besar yang kekuatannya sulit diukur, tetapi sangat berbahaya. Namun, Aksa Wijaya yang sekarang sudah bukan Aksa Wijaya yang dulu. Dalam waktu singkat, ia meledakkan serangan yang sangat kuat. Energi spiritual yang meluap-luap meledak dari tubuhnya, menciptakan ledakan dahsyat. Api yang membakar langit menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menguapkan tirai air besar menjadi lubang raksasa. Cahaya api menerobos masuk ke dalam mulut besar itu, dan terdengar jeritan menyakitkan dari iblis besar tersebut. Iblis itu segera berputar-putar dan dengan cepat menyelam kembali ke dalam air deras. Di saat yang sama, Aksa Wijaya melewati tirai air dan langsung mendarat di atas perahu kecil. Api yang menyelimuti tubuhnya pun padam, seolah ia baru saja melakukan sesuatu yang sangat biasa. Namun, para pemuda di atas perahu itu semuanya ternganga, jelas-jelas terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka Aksa Wijaya memiliki kekuatan sehebat itu, terlebih lagi Aksa Wijaya tampak tidak jauh lebih tua dari mereka. Aksa Wijaya pun membuka mulut terlebih dahulu. "Apakah kalian menuju wilayah Sungai Timur? Bagaimana jika aku ikut menumpang?" Gadis yang tadi memperingatkan Aksa Wijaya akan bahaya segera tersadar. "Tuan memiliki kekuatan sehebat ini, sungguh membuat saya sangat kagum." "Benar, kami memang akan menuju wilayah Sungai Timur. Jika Tuan tidak keberatan dengan perahu kami yang sempit, tentu saja Tuan bisa ikut bersama kami." Dari tatapan orang-orang lain pada gadis itu, terlihat bahwa posisinya di antara mereka cukup tinggi, bahkan mungkin pemimpin kelompok tersebut. Gadis itu juga sedang memperhatikan Aksa Wijaya, tetapi sayangnya tidak dapat melihat siapa sebenarnya dirinya.
Ia jelas-jelas menyaksikan sendiri betapa hebatnya kekuatan Aksa Wijaya tadi, terutama kemampuan api yang luar biasa. Dalam pengetahuannya, di antara para pemuda seusianya, belum pernah ia mendengar ada seseorang yang memiliki kekuatan api sekuat itu. Aksa Wijaya menjawab, "Perahu ini sudah sangat baik. Terima kasih atas peringatanmu tadi. Jika tidak, mungkin aku benar-benar akan diperdaya oleh iblis besar tadi. Maaf jika membuatmu ketakutan." Gadis itu buru-buru menggelengkan kepala. "Saya hanya tidak menyangka bahwa Tuan bisa melintasi sungai ini tanpa rasa takut terhadap iblis-iblis besar itu. Perahu-perahu kami semua memiliki formasi pelindung yang memancarkan energi spiritual untuk menghindari serangan iblis-iblis tersebut. Biasanya, bahkan seorang kultivator tingkat alam hukum dewa pun tidak akan berani menyeberangi sungai ini begitu saja." Aksa Wijaya bertanya, "Apakah sungai ini dipenuhi oleh iblis besar seperti itu?" Gadis itu mengangguk, "Sangat banyak. Hampir setiap kali ada orang menyeberang, pasti akan muncul. Mereka adalah spesies khusus yang menghuni seluruh aliran sungai ini. Mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat, tubuh besar, dan sangat sulit dihadapi. Oleh karena itu, di daerah ini orang-orang menggunakan perahu khusus yang dirancang khusus untuk melintasi sungai. Konon, iblis terbesar di sungai ini bahkan sulit ditaklukkan oleh ahli tingkat alam keabadian dewa." Aksa Wijaya memandangi permukaan sungai, lalu tidak bertanya lagi. Ia berjalan ke haluan perahu, duduk bersila, dan tidak lagi memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Para pemuda di perahu itu mulai memperhatikan Aksa Wijaya dari belakang sambil berbisik-bisik. Siapa sebenarnya dia? Kuat sekali. Api itu langsung menguapkan tirai air besar menjadi lubang raksasa. Ledakannya sungguh luar biasa. Aku masih ingat pernah melihat seorang ahli tingkat alam hukum dewa terhenti oleh tirai air itu, bahkan tidak bisa melewatinya. Dia pasti salah satu jenius luar biasa. Kelihatannya dia juga menuju tempat Aksa Wijaya yang legendaris, sang jenius dari 9 benua. Kali ini dia benar-benar menarik perhatian banyak kultivator muda berbakat yang belum pernah muncul sebelumnya untuk menuju wilayah Sungai Timur. Aku yakin dia juga menuju ke sana untuk bertemu Aksa Wijaya. Sepertinya di wilayah Sungai Timur akan ada pertempuran besar. Namun, gadis itu menggelengkan kepala. Pertempuran besar sepertinya tidak mungkin. Berdasarkan informasi yang kudapat, jenius dari 9 benua itu sangat kuat. Menurut para ahli, di generasi kita ini, tidak ada yang mampu menandinginya. Belum tentu, orang di haluan perahu ini, aku rasa, tidak kalah hebat dibandingkan dia. Kemungkinan dia sudah mencapai tingkat alam hukum dewa. Sungguh membuat iri. Seorang pemuda lain berkata, "Jangan terlalu mengagungkan kultivator dari 9 benua. Di 9 langit bawah, kita juga punya banyak jenius. Bahkan jika mereka telah meninggalkan tempat ini, lihat saja perahu besar 600 meter di timur laut sana. Itu berasal dari Sekte Matahari Hijau. Konon, mereka memiliki seorang jenius tersembunyi yang mungkin tidak kalah dari Arman Kasdari. Bahkan perahu besar Sekte Matahari Hijau kali ini dikerahkan. Orang itu mungkin ada di atas perahu tersebut, mungkin dia juga ingin menemui jenius dari 9 benua itu." Semua pembicaraan itu didengar oleh Aksa Wijaya. Ia tidak terkejut dengan keberadaan jenius-jenius tersembunyi di 9 langit bawah. Dunia ini sangat luas, dan tidak semua jenius suka menonjolkan diri. Beberapa keturunan tokoh besar bahkan sengaja disembunyikan, dilatih secara khusus di tempat terpencil untuk memperkuat kemampuan mereka. Para jenius ini tidak hanya memiliki bakat luar biasa tetapi juga melalui pelatihan yang sangat keras dan monoton. Oleh karena itu, kekuatan mereka umumnya tinggi, dan ketenangan mereka terjaga dengan baik. Aksa Wijaya memandang ke arah yang ditunjuk oleh pemuda itu. Benar saja, ada sebuah perahu besar yang memancarkan aura kuat, dengan bendera bertuliskan, Sekte Matahari Hijau. Namun, karena formasi pelindung yang mengisolasi energi, ia tidak bisa merasakan apakah ada jenius yang layak diperhatikan di atas perahu itu. Namun, jika mereka memang datang untuknya, mereka pasti akan bertemu di wilayah Sungai Timur nanti. Bab 1706, Tabrakan. Melalui jalur air, orang bisa menikmati pemandangan sepanjang perjalanan tanpa harus terburu-buru, memberikan suasana yang tenang. Ketika perjalanan melalui jalur air menuju wilayah Sungai Timur tinggal setengah jam lagi, seorang gadis mendekati Aksa Wijaya dan duduk di sampingnya. "Apakah Tuan datang ke sini demi Aksa Wijaya itu?" tanyanya. Aksa Wijaya tersenyum sambil memandangnya dan balik bertanya,
Lalu, apakah kamu datang demi dia? Gadis itu buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, tentu saja tidak. Saya tahu diri. Hanya orang berbakat luar biasa seperti Tuan yang bisa dibandingkan dengannya. Saya kesini hanya untuk membuka wawasan dan melihat seberapa hebat jenius legendaris dari 9 benua itu. Aksa Wijaya tertawa kecil. Tidak ada yang istimewa untuk dilihat. Dia hanyalah manusia biasa. Mungkin 100 tahun ke depan, kamu bahkan bisa lebih hebat darinya. Gadis itu menutup mulutnya sambil tertawa. Ketika berita tentangnya pertama kali tersebar, memang ada yang berkata begitu. Tapi konon sekarang dia sudah berhasil menembus tingkat alam hukum dewa, dan sepertinya tidak ada yang berani mengatakannya lagi. Tuan terlihat asing, bolehkah saya tahu nama lengkap Anda? Aksa Wijaya menatap ke arah kapal-kapal di depan dengan ekspresi santai. Begitu banyak orang datang untuk menemui saya, tetapi mereka bahkan tidak tahu seperti apa wajah saya. Itu cukup menarik. Gadis itu terkejut mendengar ucapan itu. Anda adalah Aksa Wijaya. Begitu dia mengatakan itu, para pemuda di kapal yang sama serentak memandang ke arahnya. Siapa sangka, orang yang tiba-tiba melompat ke kapal mereka dari tepi sungai ternyata adalah jenius legendaris dari 9 benua. Aksa Wijaya tersenyum. Kaget? Ya, apa saya seharusnya tampak seperti seseorang yang menyeramkan? Tidak, hanya saja saya tidak menyangka Tuan Aksa begitu muda. Maafkan saya yang buta ini hingga tidak mengenali permata sejati, ujar gadis itu dengan gugup. Aksa Wijaya melanjutkan, saya tidak terlalu familiar dengan tempat ini. Saya hanya tahu perkiraan lokasi wilayah Sungai Timur, jadi saya ikut kapal kalian agar lebih mudah. Tapi saya tidak akan menumpang gratis. Saya akan memberikanmu sebuah pil obat sebagai imbalan. Mendengar itu, gadis itu buru-buru menggeleng. Tuan Aksa terlalu sopan. Kami memang sedang menuju wilayah Sungai Timur, jadi ini hanya kebetulan saja. Bisa mengenal Tuan Aksa sudah merupakan kehormatan bagi kami. Saat keduanya berbincang, tiba-tiba Aksa Wijaya mengerutkan kening. Dari belakang terdengar teriakan seorang pemuda. Cepat minggir, ada kapal besar yang mendekat. Jangan sampai tertabrak. Gadis itu berdiri dan segera mengarahkan para penumpang kapal untuk mengaktifkan formasi, menggerakkan kapal kecil mereka ke samping untuk menghindar. Aksa Wijaya menoleh dan melihat sebuah kapal besar mendekat dari belakang. Kapal itu jauh lebih cepat dan ukurannya setidaknya 10 kali lebih besar dari kapal kecil mereka. Dari sudut pandang ini, kapal besar itu terlihat menjulang tinggi. Jika mereka tertabrak, kapal kecil itu pasti akan langsung tenggelam. Dalam situasi seperti ini, keselamatan penumpang sangat diragukan. Namun, ini bukan kali pertama bagi penumpang kapal kecil menghadapi situasi seperti ini. Mereka tetap tenang dan berhasil mengubah arah kapal tepat waktu untuk menghindar. Kapal besar melintas dengan cepat, menciptakan gelombang besar yang menghantam kapal kecil. Para penumpang kapal kecil terpaksa menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi diri agar tidak terjatuh ke dalam air. Dari atas kapal besar terdengar tawa keras sekelompok pemuda. Jelas, mereka sengaja melakukannya, dengan pandangan yang menyiratkan ejekan. Gadis itu menggigit bibirnya, menatap tajam ke arah mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, salah satu pemuda di kapal kecil itu tidak bisa menahan amarahnya. Dasar kalian orang-orang rendahan, kalian sengaja, ya, pemuda dari kapal besar membalas dengan nada menghina. Marah, salah kalian sendiri yang tidak tahu diri. Tuan muda kami itu siapa? Kalian yang dari sekte kecil berani menolak lamarannya. Ini baru pelajaran pertama, pertunjukan seru masih menunggu. Lebih baik kalian pikirkan dulu apakah bisa sampai ke wilayah Sungai Timur. Namun, sebelum mereka sempat membalas, sebuah kapal besar lain muncul dari belakang. Kapal ini tidak sebesar yang sebelumnya, tetapi masih jauh lebih besar dari kapal kecil mereka, dan melaju tanpa mengurangi kecepatan, bahkan tanpa peringatan. Cepat menghindar, para pemuda di kapal kecil kembali mengendalikan kapal mereka untuk menghindar, tak sempat melanjutkan perselisihan. Aksa Wijaya yang berdiri di haluan mendengarkan percakapan itu dan mulai memahami bahwa kapal-kapal besar itu berasal dari sekte air hitam. Tindakan mereka yang terus-menerus menabrak kapal kecil memang sangat menjengkelkan. Dalam sekejap, Aksa Wijaya menghilang dari tempatnya berdiri. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, ledakan terjadi di permukaan air. Sosok-sosok besar melompat keluar dari bawah air, mengejutkan semua orang di tempat itu.
Percikan air dan makhluk-makhluk raksasa yang muncul memblokir jalur kapal kecil, membuat semua penumpangnya panik. Gadis itu menatap ke arah haluan, berharap Aksawijaya akan turun tangan membantu. Tapi saat dia melihat ke sana, Aksawijaya sudah menghilang entah kemana. Saat dia masih terkejut, suara teriakan terdengar dari belakang. "Senior, cepat lihat, kapal di belakang kita sepertinya ada masalah." Gadis itu menoleh ke belakang dan melihat kapal besar itu tiba-tiba berubah arah. Namun, tak lama kemudian dia melihat bahwa di bawah haluan kapal besar itu, tampak ada sebuah sosok. Sosok itulah yang tampaknya memaksa kapal besar itu berbalik arah. Di sungai, seekor monster besar baru saja muncul, namun langsung dipaksa kembali ke air oleh serangan api. Itu dia, dari jarak tak terlalu jauh, gadis itu langsung mengenali Aksawijaya. Dia sama sekali tak menyangka seseorang bisa dengan kekuatan sendiri memaksa kapal sebesar itu berbalik arah. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk melakukan itu? Di atas kapal besar, seseorang berteriak marah, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian berbalik arah?" Segera terdengar suara seorang pemuda yang terdengar panik. "Tidak tahu kenapa, formasi di kapal semuanya tiba-tiba kehilangan kendali, kami tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang memaksa jalur kami berubah." Saat itu juga, mereka menyadari kecepatan pelayaran mereka terus meningkat. Suara ledakan dari arah sungai menarik perhatian mereka. Seseorang berseru kaget, "Ada sesuatu di belakang yang mendorong kita." Seorang pemuda buru-buru berlari ke buritan kapal dan menjulurkan kepala untuk melihat ke bawah. Dia melihat seorang pemuda memancarkan aura yang sangat kuat, mendorong kapal mereka maju dengan paksa. Kecepatan kapal besar itu terus meningkat. Namun, saat pemuda itu masih terkejut, terdengar teriakan dari arah depan, "Hentikan kapal sekarang, kita akan tabrakan." Pemuda itu tersadar dan berteriak, "Ada seseorang. Ada seseorang yang mendorong kapal kita." Namun, belum selesai dia bicara, dari depan sudah terdengar suara makian dan bunyi benturan keras. Kapal besar mereka langsung bertabrakan dengan kapal besar milik Sekte Air Hitam di depan. Pemuda-pemuda di kapal kecil yang sebelumnya hampir tertabrak hanya bisa terdiam, terpana melihat semua yang terjadi. Dalam hitungan detik, kapal besar yang tadinya hendak menabrak mereka malah dipaksa mengubah jalurnya, formasinya dihancurkan, dan menabrak kapal lain. Pelakunya adalah Aksawijaya, pemuda yang sebelumnya duduk santai di haluan kapal kecil mereka. Dua kapal besar itu bertabrakan. Kapal di depan, yang lebih kokoh dan sedang bergerak, hanya mengalami sedikit kerusakan. Namun, kapal di belakang, dengan setengah haluannya hancur, tanpa formasi pelindung, tidak mampu bertahan. Air sungai mulai membanjiri lambung kapal, dan para pemuda di kapal belakang buru-buru naik ke kapal depan. Kapal mereka jelas tidak akan bertahan lama. Dari kapal kecil terdengar seruan. Mereka melihat Aksawijaya terbang kembali ke arah mereka. Monster sungai besar yang terus mencoba menyerang hanya bisa gagal. Aksawijaya, yang sudah menghadapi ancaman itu sebelumnya, kini dengan tenang mengatasi semuanya. Dia mendarat di haluan kapal kecil mereka dengan stabil. Melihat gadis di kejauhan, dia tersenyum ringan dan berkata, "Obat pil yang kujanjikan untukmu tidak ada lagi. Anggap ini sebagai balasan dariku." Gadis itu merasa terharu. Perkembangan situasi ini terlalu cepat, dan Aksawijaya tanpa bertanya apa-apa langsung bertindak membantu. Ketegasan seperti ini membuatnya sangat kagum. Selain itu, tak bisa dipungkiri, Aksawijaya terlihat begitu percaya diri, seolah tidak peduli siapa lawannya. "Benar-benar memukau. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Aksa. Aku akan selalu mengingatnya." Saat kapal kecil mereka melaju melewati kedua kapal besar yang bertabrakan, seorang pemuda di kapal kecil itu mengejek, "Lihat siapa yang tidak bisa mencapai wilayah Sungai Timur kali ini. Sekte Air Hitam malah bertarung dengan sesama mereka, sungguh luar biasa, hahaha." Pemuda dari kapal belakang yang tadi melihat Aksawijaya di buritan buru-buru memberitahu teman-temannya, "Itu dia. Dia yang tadi memaksa kapal kita berubah arah dan mendorongnya dari belakang. Sial, ternyata dia adalah bantuan mereka. Orang macam apa ini?" Orang-orang di kapal besar terkejut. Melihat Aksawijaya, mereka tak bisa berkata-kata. Siapa sangka pemuda ini yang melakukan semua itu. Mereka akhirnya mengerti asal suara ledakan di sungai tadi. Ternyata ada seseorang yang terbang di atas air. Tapi, apakah itu mungkin? Perlu diketahui,
Formasi di kapal mereka sepenuhnya tak berfungsi tadi. Tanpa itu, bahkan seorang ahli tingkat alam jalan hidup dewa pun sulit membuat dua kapal bertabrakan. Seorang pemuda di puncak alam spiritual dewa dengan marah menatap Aksawijaya. Siapa kamu? Kamu bukan bagian dari mereka, kenapa ikut campur? Apakah kamu tahu akibatnya jika melawan Sekte Air Hitam? Aksawijaya menggaruk telinganya dan akhirnya menjawab, kamu bicara seperti seorang pemimpin sekte. Jalan yang tidak adil harus diluruskan. Aku hanya kebetulan lewat. Kalian yang mulai mencari masalah denganku, jadi wajar aku memberi pelajaran. Satu kapal belum cukup, atau kalian juga mau kehilangan kapal ini. Nada Aksawijaya terdengar santai, namun membuat semua pemuda di kapal besar itu merinding. Mereka tak tahu pasti seberapa kuat Aksawijaya, namun aksinya barusan sudah cukup membuktikan kemampuannya. Jika dia mau, menghancurkan kapal mereka yang sekarang bukanlah hal sulit. Namun, biasanya mereka, Sekte Air Hitam, yang mengancam orang lain. Kini, mereka malah diancam oleh seorang pemuda tak dikenal. Harga diri mereka jelas terganggu, terutama karena insiden ini telah menarik perhatian banyak kapal lain di sekitar mereka. Pemuda itu menatap Aksawijaya dengan marah, bersembunyi seperti itu bukan perbuatan ksatria. Kamu berani mencampuri urusan Sekte Air Hitam, beranikah menyebutkan namamu? Kalau tidak, pergilah dan jangan memalukan dirimu sendiri di sini. Bab 1707, Membantu. Aksawijaya mendengar ucapan ini, bukannya marah, malah tertawa terbahak-bahak. Sekte Air Hitam, jangan bilang satu sekte yang bahkan belum pernah kudengar, bahkan jika Arman Kasdari sendiri ada di depanku, dia juga akan diperlakukan seperti ini. Kau tidak pantas berbicara denganku, suruh tuanmu keluar. Pemuda itu jelas tak menyangka Aksawijaya begitu arogan. Mereka tentu tahu siapa Arman Kasdari, putra mahkota Sekte Hentian Langit, dikenal sebagai pemuda terkuat generasi ini, hampir tak terkalahkan oleh siapapun dari generasi mereka. Meskipun banyak tokoh besar menyembunyikan murid-murid mereka, bakat dan kekuatan mereka tak kalah dibandingkan Arman Kasdari, bahkan mungkin lebih kuat. Ditambah lagi dengan dukungan keluarga besar di belakangnya, di dunia ini, tidak banyak orang yang memiliki status lebih tinggi dari Arman Kasdari. Jadi, siapa sebenarnya pemuda di hadapan mereka ini? Saat itu, seorang pemuda keluar dari kabin kapal besar. Auranya cukup kuat. Aksawijaya merasakan aura ini, tingkat pertama alam hukum dewa, memang seorang jenius berbakat. Pemuda itu berjalan perlahan ke tepi dek, dan para kultivator di atas kapal segera memberi jalan, menunjukkan posisinya yang dominan di kapal itu. Dari tepi kapal besar, dia memandang ke arah perahu kecil. Ketika melihat Aksawijaya, matanya sedikit menyipit. Aksawijaya, jelas sekali, pemuda dari Sekte Air Hitam itu mengenali Aksawijaya. Mereka memiliki informasi lebih banyak dibandingkan kultivator biasa. Meskipun potret Aksawijaya tidak tersebar luas, banyak sekte besar yang sudah mengetahuinya. Di kalangan elit, beberapa orang sudah pernah melihat Aksawijaya. Pemuda itu, yang dalam perjalanan menuju wilayah Sungai Timur, tampaknya telah melakukan penelitian sebelumnya. Begitu menyebut nama Aksawijaya, para pemuda di kapal terkejut. Mereka tak menyangka sosok kuat dengan tindakan luar biasa tadi adalah Aksawijaya. Aksawijaya tersenyum pada pewaris Sekte Air Hitam itu, tak kusangka ada yang bisa mengenaliku. Kalau mau melawanku, temui aku di wilayah Sungai Timur. Bawa cukup banyak sumber daya. Kalau tidak ada untungnya bagiku, aku malas meladeni kalian. Meski mengenali Aksawijaya, pewaris Sekte Air Hitam itu belum memahami karakternya. Ia terkejut bahwa Aksawijaya tetap bersikap dominan. Namun, ia tahu betul kemampuan dirinya sendiri dan berdasarkan informasi, ia mungkin bukan tandingan Aksawijaya. Percakapan ini terdengar jelas oleh kapal-kapal di sekitarnya. Identitas Aksawijaya menarik perhatian banyak orang. Aksawijaya tiba-tiba merasakan aura lain yang tak kalah kuat dari Arman Kasdari, berasal dari kapal besar Sekte Matahari Hijau di kejauhan, kemungkinan besar seorang jenius yang disembunyikan, dengan kekuatan luar biasa. Pewaris Sekte Air Hitam juga menyadari aura tersebut dan tampak terkejut, menoleh ke arah itu dengan ekspresi serius. Aksawijaya tersenyum kepadanya, akhirnya ada yang layak dilawan. Dibandingkan dia, kau bukan apa-apa. Jangan cari gara-gara lagi. Jika mereka ada masalah nanti, aku akan menganggap itu ulahmu. Pemuda Sekte Air Hitam, yang sudah kesal dengan sikap Aksawijaya, hampir saja bertindak jika bukan karena peringatan ayahnya.
Ia menahan diri, tetapi tetap menegur, Aksawijaya, jangan sombong hanya karena beberapa keluarga besar berutang budi padamu. Kau hanya manusia biasa, jangan terlalu besar kepala. Tiba-tiba, dari kapal lain, terdengar suara mengejek. Seorang pemuda berbicara, nama Aksawijaya diperoleh dengan usahanya sendiri, bukan karena keluarga besar. Kau yang sombong, sayangnya justru kehilangan satu kapal. Kalau aku jadi kamu, mendingan kabur sekarang daripada makin malu. Mendengar ini, para pemuda di kapal itu tertawa terbahak-bahak, menunjukkan bahwa mereka tak kalah kuat dibanding Sekte Air Hitam. Situasi semakin ramai karena kapal-kapal lain berhenti dan lebih banyak perhatian tertuju ke sini. Pewaris Sekte Air Hitam, yang marah tetapi tak berani menyerang Aksawijaya, malah menatap tajam ke kapal lainnya dan mengejek, ternyata kalian hanya ayam dan anjing kecil. Bahkan tuan kalian tak kuhargai, apalagi kalian. Pemuda dari kapal lain itu tersenyum santai dan berkata, Aksawijaya dihormati oleh tokoh-tokoh besar. Kau hanya mencari masalah. Hati-hati, bisa-bisa kau sendiri yang akan celaka. Ia kemudian menoleh pada Aksawijaya. Aksawijaya, kalau kau mau ke wilayah Sungai Timur, ikutlah kapal kami. Tak ada yang akan mengganggumu. Aksawijaya tersenyum, tak perlu. Perahu kecil ini sudah cukup. Kalau mereka mau mencariku, biarkan mereka menungguku di wilayah Sungai Timur. Setelah selesai berbicara, Aksawijaya meminta gadis itu untuk menggerakkan kapal. Formasi kecil di kapal diaktifkan dengan energi spiritual, dan kapal segera meluncur pergi. Aksawijaya melirik kapal besar milik Sekte Matahari Hijau dan melihat seorang pemuda berbaju hijau yang tampak sangat muda sedang memandang ke arahnya dengan alis berkerut. Jelas, pemuda itu merasakan aura yang menakutkan dari Aksawijaya. Setelah melihat Aksawijaya pergi, pemuda itu kembali ke kabinnya tanpa memedulikan kapal lain. Dia langsung memerintahkan untuk berlayar, melanjutkan perjalanan menuju wilayah Sungai Timur. Aksawijaya tidak ingin membuang waktu di tempat ini karena sasarannya bukanlah para pemuda itu. Fokusnya saat ini adalah menyingkirkan pembunuh yang mengejarnya dan kemudian membawa Raja Iblis Tulang ke Sekte Lembah Kekuatan Langit. Salah satu naskah kitab kuno teknik dewa, sebuah teknik misterius, adalah tujuannya yang utama. Teknik ini memiliki daya tarik yang bahkan melebihi pusaka suci dari Gunung Kawah Langit. Menurutnya, wilayah Sungai Timur tidak memberikan manfaat besar. Dalam hal teknik, ia telah mendapatkan banyak teknik tingkat tinggi dari pengalaman sebelumnya, termasuk dari si kecil dan Sekte Lembah Kekuatan Langit. Wilayah Sungai Timur hanyalah tempat uji coba untuk para pemuda, dan dia tidak yakin wilayah itu menyimpan sesuatu yang sangat istimewa atau berguna untuk memperkuat dirinya. Satu-satunya yang layak ditunggu adalah warisan energi spiritual, karena dia sudah mencapai tahap terobosan. Dalam ranah alam hukum dewa, energi spiritual warisan dapat digunakan untuk perlahan-lahan melampaui batas-batas kecil. Untuk itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengamati situasi di sekitar wilayah Sungai Timur. Aksawijaya tetap berkomunikasi dengan Raja Iblis Tulang untuk memastikan posisi mereka. Dari kecepatan perjalanan mereka, diperkirakan Raja Iblis Tulang dan kelompoknya akan tiba di sana dalam waktu 3 hari, cukup bagi Aksawijaya untuk memahami situasi di sekitarnya. Sejak Aksawijaya mengungkapkan identitasnya, selain gadis itu, para pemuda lainnya tampak sangat canggung dan memilih diam. Gadis itu juga terlihat agak takut, tetapi bagaimanapun juga, Aksawijaya telah menyelamatkan mereka. Tanpa bantuannya, nyawa mereka semua di kapal ini mungkin sudah melayang. Ketika jarak ke wilayah Sungai Timur semakin dekat, Aksawijaya melirik gadis di sebelahnya yang diam sejak tadi, lalu tersenyum dan bertanya, apakah aku menakutkan? Tidak, hanya saja aku tidak menyangka Tuan Aksa akan membela kami. Sekte Air Hitam sangat merepotkan, dan orang itu sangat sulit dihadapi. Setelah ini, Tuan Aksa mungkin akan menghadapi masalah. Aksawijaya sama sekali tidak peduli. Aku sudah pernah diserang oleh seorang pembunuh dari ranah alam keabadian dewa di Sekte Bulan Merah. Menurutmu, apakah orang itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar daripada pembunuh itu? Mendengar ini, gadis itu tertegun sejenak, lalu segera teringat rumor tentang insiden besar tersebut. Banyak klan besar saat itu memburu pembunuh itu untuk melindungi Aksawijaya, menunjukkan betapa seriusnya kejadian itu. Pembunuh itu berasal dari ranah alam keabadian dewa, tingkatan yang bahkan tidak dimiliki oleh para ahli di sekte gadis itu. Pembunuh semacam itu sudah menjadi masalah terbesar.
Namun, Aksawijaya tidak hanya selamat, tetapi juga tampak sehat dan penuh semangat, berbicara dengan santai di sini. Jelas, dia tidak gentar sedikit pun. Lalu bagaimana mungkin dia takut menyinggung tuan muda dari Sekte Air Hitam? Jangkauan pandangan mereka jelas berbeda jauh. Gadis itu menutup mulutnya dengan tawa kecil. Sepertinya aku benar-benar meremehkan Tuan Aksa. Bagaimanapun juga, kami semua berutang budi pada Tuan Aksa. Jika suatu saat Anda membutuhkan bantuan kami, katakan saja, kami pasti tidak akan menolak. Mendengar ini, Aksawijaya tersenyum. Bukankah kalian sudah memberi tumpangan? Itu sudah cukup untuk membalas budi. Gadis itu segera menggelengkan kepala. Tidak, kami hanya kebetulan searah. Lagi pula, dengan status Tuan Aksa, tidak terhitung klan besar yang akan berbaris untuk mengundang Anda naik kapal mereka. Budi ini tetap akan kami ingat. Aksawijaya memikirkan sesuatu, lalu berkata, kebetulan, aku memang punya permintaan. Gadis itu terkejut. Benarkah? Apa yang Tuan Aksa perlukan? Katakan saja. Para pemuda lain mendekat, dan seseorang berbisik pelan, jangan-jangan Aksawijaya ingin gadis itu menikah dengannya. Gadis itu melirik orang itu tajam, membuatnya segera diam. Aksawijaya hanya tertawa. Tenang saja, aku tidak memikirkan hal seperti itu. Saat kita hampir tiba di wilayah Sungai Timur, aku akan turun terlebih dahulu. Aku masih ada urusan lain sebelum masuk ke wilayah Sungai Timur. Aku ingin kalian menyebarkan berita bahwa aku sudah memasuki wilayah Sungai Timur. Jika kalian membantu ini, anggap saja budi kita lunas, tak ada lagi yang terutang. Para pemuda di kapal tidak mengerti tujuan Aksawijaya, tetapi permintaan itu sangat sederhana bagi mereka, hanya soal berbicara beberapa kata. Mereka pun tidak bertanya lebih jauh. Gadis itu mengangguk. Meskipun aku tidak tahu apa yang Tuan Aksa rencanakan, serahkan saja pada kami. Apakah ada perintah lain? Aksawijaya menggelengkan kepala. Sisanya bisa aku urus sendiri. Hanya saja, aku ingin mengingatkan kalian, setelah memasuki wilayah Sungai Timur, berusahalah keras dalam latihan dan jangan keluar. Jika ingin pergi, lakukanlah dengan cepat. Jangan terlalu lama tinggal di luar wilayah Sungai Timur, atau kalian akan mendapat masalah. Aksawijaya tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya memberikan peringatan samar. Gadis itu mengangguk memahami. Kami mengerti. Tuan Aksa, berhati-hatilah. Setelah semuanya diputuskan, Aksawijaya mengonfirmasi lokasi wilayah Sungai Timur bersama gadis itu. Ketika jarak ke daratan tidak terlalu jauh, dia langsung melayang ke udara menuju daratan. Seperti yang diduga, monster besar menyerangnya. Namun, Aksawijaya yang sudah bersiap sebelumnya, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan segera mencapai daratan, menghilang dari pandangan. Bab 1708, Persiapan lebih awal. Di atas kapal, para pemuda merasa penasaran dengan tujuan Aksawijaya dan alasan dia menyembunyikan jejaknya. Namun, setelah sebelumnya Aksawijaya dengan tegas membantu mereka menghadapi situasi sulit, mereka sangat memahami kekuatannya. Apalagi, dia tidak peduli terhadap latar belakang para tuan muda dari keluarga besar, yang membuat mereka kagum. Meskipun gadis itu ingin mengatakan banyak hal, dia memilih tidak banyak bertanya. Pertemuan mereka hanyalah kebetulan, dan kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi. Namun, dia akan selalu mengingat keberanian Aksawijaya dalam mengatasi krisis mereka, serta sorot matanya yang memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Kapal kecil itu terus berlayar menuju wilayah Sungai Timur tanpa berhenti. Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah kapal besar menyusul dari belakang. Kapal ini bukan milik Sekte Air Hitam, tetapi milik pihak lain. Dari kejauhan, seorang pemuda di atas kapal besar itu mengerutkan alisnya. Kemana dia? Aksawijaya sepertinya sudah meninggalkan kapal kecil itu. Kita baru saja menyusul mereka. Secara logika, mereka belum lama hilang dari pandangan kita. Bagaimana mungkin Aksawijaya tiba-tiba menghilang? Kamu yakin tidak salah lihat? Tentu saja tidak salah lihat. Sebelumnya, dia sempat berselisih dengan kapal Sekte Air Hitam. Saya melihatnya dari jauh. Sekarang dia jelas tidak ada di atas kapal. Tidak tahu kemana dia pergi. Perlukah kita beritahu bos? Beritahu saja, dia memang datang ke sini demi Aksawijaya. Kalau bukan karena itu, wilayah Sungai Timur tidak akan menarik baginya. Di sisi lain, Aksawijaya sudah tiba di sebuah pantai sungai. Banyak ahli kultivasi yang sedang bepergian,
tetapi kehadiran Aksa Wijaya tidak menarik perhatian mereka. Wilayah Sungai Timur sudah tidak jauh lagi. Aksa Wijaya tidak terburu-buru. Dia mengubah arah dan mulai menjelajahi sekitar wilayah Sungai Timur. Di pundaknya, si kecil duduk dengan santai. Kamu tidak mengizinkan aku berlatih keras di ruang tertutup, malah mengajakku berkeliling. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kalau begini terus, tidak lama lagi aku mungkin tidak bisa banyak membantumu, ujar si kecil. Aksa Wijaya tersenyum, soal latihan, kita bahas nanti. Apapun yang kamu butuhkan untuk menunjang latihan, beritahu aku. Aku akan berusaha membuatkan untukmu. Sekarang, kamu sudah membantuku. Aku tidak sedang bersantai. Aku butuh pendapatmu. Jika kamu seorang pembunuh dan tahu aku masuk wilayah Sungai Timur, di mana kamu akan memasang jebakan? Pilih beberapa lokasi, dan kita akan menyiapkan formasi lebih awal untuk memberi mereka pelajaran bersama Raja Iblis Tulang. Si kecil mendengar itu dan menjadi lebih serius. Jadi itu rencanamu. Tapi aku perlu mengingatkan, aku pernah merasakan aura pembunuh itu. Tingkatannya lebih tinggi daripada Raja Iblis Tulang. Bahkan jika kalian bekerja sama, belum tentu kalian bisa menangkapnya. Sebaliknya, bisa jadi malah membahayakan diri sendiri. Aksa Wijaya menjawab, aku tahu itu. Tapi jangan khawatir, begitu semuanya siap, Tuan Senturi dan yang lainnya akan diam-diam datang ke sini. Dengan kerjasama mereka, pembunuh itu tidak akan bisa lari lagi. Hal lainnya, kita pikirkan nanti. Kalau para ahli dari Sekte Pelepasan Hara membantu, situasinya pasti berbeda. Tidak heran kamu meminta mereka menunggu di luar kota Sekte Lembah Kekuatan Langit. Jadi itu tujuannya. Kapan Raja Iblis Tulang dan pembunuh itu tiba? Paling lama 3 hari, mungkin lebih cepat. Wilayah ini cukup luas. Kita harus segera bertindak. Si kecil berhenti bercanda dan mulai mengikuti Aksa Wijaya dengan serius untuk menjelajahi sekitar wilayah Sungai Timur. Mereka mempelajari situasi dengan seksama, lalu membuat rencana. Setelah Aksa Wijaya mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, kecepatannya meningkat pesat. Di sekitar wilayah Sungai Timur, banyak pemuda berbakat dari berbagai sekte kecil, sama seperti saat Aksa Wijaya menduga bahwa wilayah 9 benua akan menarik banyak orang ketika ada dunia rahasia yang terbuka. Bakat mereka sangat menjanjikan. Jika mereka berada di lingkungan yang lebih baik seperti 9 benua, pertumbuhan mereka akan lebih pesat. Aksa Wijaya tidak banyak berinteraksi dengan para pemuda itu. Dia fokus merasakan keadaan di sekitarnya bersama si kecil, menandai lokasi strategis di peta. Dalam sehari, mereka berhasil memetakan seluruh area sekitar wilayah Sungai Timur. Pintu masuk utama ke wilayah Sungai Timur berada di tepi sungai, tetapi tempat itu tidak cocok untuk penyergapan. Aksa Wijaya tetap berhati-hati, karena belum bisa memastikan apakah seorang ahli tingkat alam keabadian dewa bisa terpengaruh di wilayah sungai itu. Pada malam itu, si kecil dan Aksa Wijaya membuka peta dan dengan cermat menganalisis beberapa kemungkinan arah. Namun, Aksa Wijaya sedikit mengernyit, menunjukkan bahwa pikirannya belum terlalu jelas. Si kecil langsung bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Aksa Wijaya menunjuk 3 arah di peta dan berkata, arah-arah ini memang memiliki tempat yang cocok untuk penyergapan, tetapi pembunuh itu sepertinya tidak akan tahu ke arah mana aku akan pergi setelah keluar dari wilayah rahasia. Dia tidak mungkin membagi dirinya menjadi 3 untuk menyergapku di 3 arah sekaligus, kan? Secara logis, jalur yang pasti aku lewati sangat sedikit, kalaupun ada, hanya di dekat pintu masuk tempatmu berada. Si kecil berkata, meskipun begitu, sungai di depan memang agak mencurigakan, tetapi tidak cocok untuk menyergap di sana. Selain itu, jika kita tidak menggunakan perahu, kita tidak punya alasan untuk mendekati sungai. Jadi, kemungkinan dia menyergap di sana sangat kecil. Oleh karena itu, bagian belakang juga bisa dikesampingkan. Yang benar-benar perlu diperhatikan hanyalah 2 arah saja. Tidak peduli dari arah mana kamu pergi, dia harus bersiap lebih awal. Tapi bukankah kamu bilang sekarang dia punya Raja Iblis Tulang sebagai bantuan? 2 orang itu saja sudah cukup. Aksa Wijaya berkata, kalau begitu, kita akan memasang formasi di posisi kunci terlebih dahulu. Aku ingin melihat apakah pembunuh itu juga ahli dalam seni formasi. Di bawah cahaya malam, Aksa Wijaya mulai bertindak. Dengan bantuan Arlin Salodik dan Gendis, kebutuhan bahan dan peta formasi segera terpenuhi, dan proses pemasangan dimulai. Aksa Wijaya memasang formasi penyembunyi aura lebih awal.
Berkat malam yang gelap, tidak ada yang menyadari aktivitas mereka. Wajah Aksa Wijaya menunjukkan senyum puas saat melihat formasi yang mulai terbentuk. Ia sudah merencanakan langkah-langkah berikutnya. Keesokan paginya, Aksa Wijaya pergi ke dekat pintu masuk wilayah Sungai Timur. Ia menerima informasi bahwa dirinya telah memasuki wilayah Sungai Timur. Orang-orang di perahu rupanya sangat bisa diandalkan dan bahkan menyebarluaskan berita tersebut. Banyak pemuda berbakat langsung masuk ke wilayah Sungai Timur tanpa ragu-ragu. Aksa Wijaya bahkan merasakan beberapa aura yang kuat, setara dengan Nandar Petok dan kawan-kawan, yang membuktikan bakat mereka. Perlu diketahui, Nandar Petok dan yang lainnya telah melalui pelatihan di dunia besar dan mendapatkan banyak warisan, sehingga kekuatan mereka meningkat pesat. Melihat ke arah sungai, Aksa Wijaya melihat kapal-kapal besar terus berbalik arah untuk kembali. Wilayah Sungai Timur akan tetap terbuka untuk waktu yang lama, jadi kapal-kapal itu tidak perlu tinggal lama di sana. Aksa Wijaya datang ke tempat ini untuk memeriksa situasi di sekitar pintu masuk dengan lebih teliti. Di Sekte Bulan Merah sebelumnya, pembunuh itu memasang jebakan tidak jauh dari gerbang utama, memberikan waktu reaksi yang nyaris tidak ada bagi Aksa Wijaya atau orang di sekitarnya, dengan serangan yang mematikan. Karena itu, Aksa Wijaya merasa pembunuh itu kemungkinan besar akan memasang jebakan di dekat pintu masuk ini untuk serangan fatal lainnya. Banyak pemuda berkumpul di sekitar pintu masuk, dan jika benar-benar terjadi sesuatu, pasti akan melibatkan mereka. Namun, pembunuh itu tidak peduli dengan orang lain, yang membuat Aksa Wijaya harus lebih berhati-hati. Ia tidak ingin orang-orang ini terkena dampak karena dirinya. Si kecil, melihat banyaknya pemuda di pintu masuk, menghela napas. Kalau benar-benar apes, mereka hanya bisa menyelamatkan diri masing-masing. Aksa Wijaya tidak berkata banyak lagi, menggunakan batu jiwa untuk memanggil Senturi Yanto dan lainnya ke tempat ini secara diam-diam, tanpa mengungkapkan identitas mereka. Pembunuh itu lebih licin dari belut, dan jika gagal kali ini, akan lebih sulit menanganinya di lain waktu. Namun, ia juga tahu pembunuh itu pasti berpikir hal yang sama, meskipun tidak pernah membayangkan bahwa Raja Iblis Tulang, yang bergabung dengan Lembah 100 Kejahatan, sebenarnya adalah orang yang dikirim oleh Aksa Wijaya. Pembunuh itu percaya diri, tidak banyak yang tahu hubungannya dengan Lembah 100 Kejahatan. Setelah Aksa Wijaya memasuki wilayah dunia 9 langit bawah, Lembah 100 Kejahatan tidak mengambil tindakan apapun. Mereka tidak mengira Aksa Wijaya akan memikirkan kemungkinan serangan dari kelompok itu, sehingga mereka tidak mencurigai Raja Iblis Tulang. Karena itulah pembunuh itu berani membawa Raja Iblis Tulang untuk melaksanakan penyergapan kali ini. Mereka bergerak cepat. Raja Iblis Tulang memperhatikan bahwa pembunuh itu terus memegang batu jiwa, jelas sedang berkomunikasi dengan seseorang. Tidak lama kemudian, pembunuh itu berkata kepada Raja Iblis Tulang, Aksa Wijaya sekarang sudah masuk wilayah Sungai Timur. Sebelumnya, dia terlibat konflik dengan seseorang di sungai, tetapi sampai sekarang belum ada yang benar-benar melihatnya di wilayah itu. Jadi, belum bisa dipastikan 100% bahwa Aksa Wijaya benar-benar ada di sana. Raja Iblis Tulang tersenyum, kamu sangat teliti, tapi terlalu banyak pertimbangan. Dia hanya orang kecil, apakah kamu takut kita berdua tidak bisa menghadapinya? Langsung bunuh saja. Pembunuh itu mencemooh, mana sesederhana itu. Kalau dia mudah ditangani, pertama kali sudah aku habisi. Tidak mungkin aku gagal beberapa kali. Jangan meremehkannya. Dia punya harta luar biasa dan kekuatannya juga cukup baik. Baru-baru ini, dia bahkan mengalami terobosan, pasti lebih sulit ditangani. Kita harus memastikan satu serangan berhasil tanpa memberinya kesempatan lagi. Yang aku heran, apa yang dilakukan orang-orang dari Sekte Pelepasan Hara. Dari informasi yang aku dapatkan, mereka pergi ke Sekte Lembah Kekuatan Langit, tapi tidak ada kabar lagi setelah itu. Aksa Wijaya langsung menuju wilayah Sungai Timur dengan menggunakan perahu orang asing. Anehnya, mereka tidak mengikuti. Pembunuh itu jelas sangat cerdas dan mulai mencurigai sesuatu. Raja Iblis Tulang, tidak ingin dia terus menganalisis, segera berkata, di wilayah Sungai Timur, tidak ada ahli yang bisa masuk. Yang pergi ke sana seharusnya hanya anak-anak muda. Mungkin mereka merasa tidak perlu menemani Aksa Wijaya, jadi mereka tinggal di Sekte Lembah Kekuatan Langit. Apa kamu punya informasi bahwa mereka meninggalkan Sekte Lembah Kekuatan Langit? Pembunuh itu menjawab, belum ada. Orang-orangku juga tidak melihat mereka di kota. Bab 1709, segalanya sudah siap.
Bisa jadi memang seperti yang aku katakan, jadi kamu tak perlu khawatir. Selain itu, aku telah meninggalkan tanda di tubuh mereka. Jika mereka berada di sekitar wilayah Sungai Timur, aku pasti bisa merasakannya. Kamu bisa tenang soal itu. Mendengar ucapan Raja Iblis Tulang, si pembunuh tampak terkejut, kamu meninggalkan tanda pada mereka. Bukankah tingkat kekuatanmu belum mencapai tahap itu? Melihat lawan yang tampak tidak percaya, Raja Iblis Tulang tidak ambil pusing. Kamu pikir aku, sebagai kultivator aliran jahat, tidak punya kemampuan seperti itu? Sekarang aku sudah mencapai tingkat alam keabadian dewa. Bahkan jika aku masih berada di tingkat alam hukum dewa, kemampuan pelacakanku jauh melampaui dirimu. Saat mereka berbicara, si pembunuh tiba-tiba merasakan aura aneh melintas di sekitarnya, tetapi menghilang dalam sekejap. Raja Iblis Tulang kemudian berkata, aku telah memberikan tanda di tubuhmu. Selama kamu berada dalam jarak 10 mil dariku, aku bisa mendeteksi keberadaanmu dengan akurat, tidak peduli bagaimana kamu bersembunyi. Mau coba? Mendengar itu, si pembunuh berubah ekspresi dan segera memeriksa aura di sekeliling tubuhnya dan merasakan aliran darahnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Matanya menjadi dingin. Raja Iblis Tulang, apa yang sedang kamu lakukan? Hapus tanda itu dariku. Aku tidak suka diawasi. Raja Iblis Tulang mengangkat bahu, bukankah kamu tidak percaya padaku? Sekarang kamu bisa merasakannya sendiri. Setelah itu, dia menyentuh lengan si pembunuh, muncul cahaya emas yang segera menghilang. Si pembunuh dengan jelas merasakan kekuatan itu keluar dari tubuhnya. Sebelum itu, dia tidak merasakan apa-apa, yang membuatnya terkejut. Apa kekuatan ini? Kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakannya? Tidak perlu bagimu untuk tahu apa itu. Yang penting, percayalah padaku. Semua anggota Sekte Pelepasan Hara memiliki tanda dariku. Jika mereka muncul, aku bisa langsung mengetahuinya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertahan dari pengepungan Sekte Pelepasan Hara? Raja Iblis Tulang tampak santai sambil mencoba memanipulasi si pembunuh. Dia tahu bahwa dengan terus mengganggu pikiran lawan, perhatian mereka terhadap Aksawijaya akan berkurang. Si pembunuh tidak bertanya lagi. Dia tahu setiap ahli punya rahasia masing-masing. Raja Iblis Tulang adalah kultivator aliran jahat, mungkin lebih berbahaya dan licik daripada dirinya. Tidak mungkin dia akan terbuka. Dia melanjutkan, jika benar seperti yang kamu katakan, ini akan sangat membantu. Tanpa gangguan dari Sekte Pelepasan Hara, peluang keberhasilan kita meningkat setidaknya 30%. Namun, Aksawijaya telah mencapai tingkat alam hukum dewa. Kita harus benar-benar siap agar tidak kehilangan kesempatan ini. Raja Iblis Tulang tersenyum, aku akan mendukung rencanamu. Segera tiba, apa rencanamu? Apa yang harus aku persiapkan? Si pembunuh berkata, Sungai Timur berada di tengah Sungai Banyu Biru. Aku pernah ke sana, tempatnya bagus, tetapi rencana lebih rinci akan kita susun setelah sampai. Aku sudah menyiapkan segalanya, kamu hanya perlu melakukan bagianmu. Baiklah, aku ingin lihat apa kemampuanmu. Si pembunuh berkata, kalau aku tak punya kemampuan, aku sudah mati sejak lama. Aksawijaya hanya orang biasa. Bahkan kultivator alam keabadian dewa bisa aku kalahkan dengan persiapan yang cukup. Kali ini aku gagal hanya karena meremehkan Aksawijaya. Raja Iblis Tulang ingin tahu metode apa yang akan digunakan pembunuh itu untuk mengalahkan Aksawijaya, tetapi lawannya sangat tertutup. Sementara itu, di luar Sungai Timur, berita kedatangan Aksawijaya menyebar luas. Banyak bakat muda memasuki Sungai Timur, karena syaratnya hanya usia di bawah 50 tahun. Namun, Aksawijaya saat ini sedang bertemu dengan Senturi Yanto dan timnya di hutan rahasia belakang Sungai Timur. Mereka sudah menyamar sejak dari Sekte Lembah Kekuatan Langit dan menyelinap keluar kota tanpa terdeteksi oleh mata-mata si pembunuh. Para ahli dari Sekte Pelepasan Hara ini sudah lama mencapai tingkat kedewasaan luar biasa. Orang-orang yang berhasil mencapai tingkatan alam keabadian dewa, ini sama sekali bukan orang bodoh. Mereka sangat cerdas, penuh perhitungan, dan pengalaman hidup yang matang membuat Aksawijaya tidak perlu khawatir tentang mereka. Setibanya di lokasi, mereka langsung menemui Aksawijaya dan si kecil. Kapankah mereka tiba di sini? Aksawijaya menjawab, paling lambat besok. Jaraknya sudah tidak terlalu jauh. Perjalanan kalian lancar, kan? Semua berjalan lancar, bahkan pihak Sekte Lembah Kekuatan Langit mungkin belum tahu kalau kami sudah pergi.
Apa Raja Iblis Tulang sudah mengetahui rencana pembunuh itu? Aksa Wijaya menggeleng, sebelum orang itu bertindak, dia mungkin tidak akan membocorkan apapun. Tapi apapun yang dia lakukan, kita hanya perlu fokus pada rencana kita. Saya dan si kecil sudah. Aksa Wijaya lalu menjelaskan kepada mereka pengamatannya bersama si kecil dan posisi untuk meletakkan formasi. Ia juga meminta mereka untuk memberi masukan. Di akhir penjelasannya, Aksa Wijaya berkata, kalian pasti sudah tahu situasi tentang sungai itu, kan? Ada terlalu banyak makhluk buas di dalamnya. Saya tidak tahu apakah sungai ini berbahaya bagi kultivator alam keabadian dewa. Bagian keluar sungai mengarah langsung ke sungai, dan saya tidak memasang apa-apa di sana karena tidak ingin melibatkan orang lain. Sungai itu bernama Sungai Banyu Biru. Di dalamnya, bukan hanya banyak monster besar, tapi juga menjadi habitat suatu suku. Wilayah bawah air adalah wilayah kekuasaan mereka. Terbang di atas permukaan sungai dianggap sebagai provokasi. Kapal-kapal di sana dilengkapi dengan formasi khusus yang disediakan oleh sekte-sekte di sepanjang sungai, sesuai perjanjian dengan suku tersebut. Tapi, aturan ini hampir tidak berlaku bagi kultivator alam keabadian dewa, jadi kita tetap harus waspada. Pembunuh itu tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Targetnya hanya membunuhmu, jadi tidak menutup kemungkinan dia akan memasang jebakan di dekat pintu keluar. Mendengar ini, mata Aksa Wijaya berkilat. Ia akhirnya berkata, kita sembunyi saja dulu. Biarkan Raja Iblis Tulang mengawasinya. Saya tidak percaya dia bisa bergerak tanpa ketahuan. Semua orang mengangguk dan memilih beristirahat di dekat lokasi sambil menunggu kedatangan Raja Iblis Tulang dan pembunuh itu. Sebenarnya, Aksa Wijaya bisa saja meminta bantuan lebih banyak ahli. Tapi dia tidak ingin berutang budi. Dengan para ahli dari Sekte Pelepasan Hara, ia merasa sudah cukup. Keesokan sore, Aksa Wijaya dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka, menyamar sederhana, lalu mencari tempat tersembunyi untuk mengamati pintu masuk Sungai Banyu Biru. Berdasarkan informasi dari Raja Iblis Tulang, pembunuh itu akan menuju pintu masuk untuk memeriksa situasi. Karena ia dan Raja Iblis Tulang sudah dalam jangkauan indera mereka, Aksa Wijaya bisa merasakan posisi serta perubahan aktivitas mental mereka dengan jelas. Di sisi lain, Raja Iblis Tulang sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah mendekat, ia bisa merasakan perubahan besar pada aura Aksa Wijaya sejak peningkatan tingkatannya. Hal ini juga berdampak positif pada kemampuan persepsinya, yang akan membantu peningkatan tingkatannya di masa depan. Melihat pembunuh di sampingnya, Raja Iblis Tulang menyadari pembunuh itu sepenuhnya menyembunyikan auranya. Bahkan ia sendiri sulit mengenali kehadirannya. Teknik penyembunyian ini memang luar biasa, yang seharusnya dimiliki seorang pembunuh untuk bisa bertahan hidup selama ini. Ketika Sungai Banyu Biru mulai terlihat, Raja Iblis Tulang tersenyum dan bertanya, kita sudah sejauh ini. Apa kau tidak akan memberitahuku rencanamu? Selain itu, apakah kita akan langsung menyeberang begitu saja? Pembunuh itu menggeleng, tentu tidak. Meski kau terlihat asing, kerumunan orang bisa saja mengenalimu. Kita harus menyamar. Kau bisa melakukan teknik penyamaran. Raja Iblis Tulang memahami maksudnya. Tiba-tiba, ia berubah menjadi seorang gadis remaja berusia sekitar 16-17 tahun, dengan aura muda dan ceria, tanpa celah yang terlihat. Pembunuh itu terkejut, teknik penyamaranmu luar biasa, bahkan tubuh fisikmu bisa berubah, sementara aura spiritualmu tidak terlalu berubah atau ditekan. Jika kau bersedia, aku ingin membelinya dengan harga tinggi. Apa pendapatmu? Raja Iblis Tulang menggeleng. Meskipun aku mau mengajarkan, kau tidak mungkin bisa mempelajarinya kecuali kau menjadi seorang kultivator aliran jahat. Dan itu hampir mustahil bagimu, mengingat kau sudah mencapai tingkat alam keabadian dewa. Proses transformasinya sangat sulit, lebih baik kau menyerah saja. Pembunuh itu tidak mempermasalahkan, karena memaksa Raja Iblis Tulang untuk menyerahkan teknik itu adalah hal mustahil. Ia pun mengeluarkan sebuah bungkusan dari tas penyimpanan, yang berisi topeng khusus. Ia mengambil salah satu topeng dan mengenakannya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual menyelimuti seluruh kepalanya. Setelah cahaya menghilang, wajahnya berubah menjadi seorang pemuda berusia 17-18 tahun. Raja Iblis Tulang mencoba menggunakan teknik pendeteksian, tapi tetap tidak bisa menemukan celah pada penyamaran itu. Topengmu juga luar biasa, katanya. Pembunuh itu dengan tenang berkata,
Setiap topeng ini harganya setara dengan harta spiritual tingkat raja, dan teknik pembuatannya sudah lama hilang. Tentu saja ini hebat. Bab 1710, mengamati. Raja Iblis Tulang tentu bisa merasakan kekuatan spiritual pekat yang dilepaskan dari topeng-topeng itu. Benda ini memang menjadi salah satu cara perlindungan pemiliknya, sehingga wajar jika sangat diperhatikan dan dibuat dengan menghabiskan banyak sumber daya. Raja Iblis Tulang tidak banyak bicara lagi. Setelah pembunuh itu siap, ia berkata kepada Raja Iblis Tulang, nanti ketika kita tiba di tepi sungai, kau harus melepaskan aura tingkatmu. Jika tidak, binatang iblis di sungai itu akan merepotkan. Setelah melewati sungai, carilah tempat untuk beristirahat. Aku perlu mengatur beberapa hal. Setelah selesai, aku akan memberitahumu rencanaku. Jika orang-orang dari Sekte Pelepasan Hara datang, kau harus segera memberitahuku. Kalau mereka muncul, aku harus menyusun rencana baru. Raja Iblis Tulang mengangguk, tenang saja, serahkan padaku. Tak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai. Raja Iblis Tulang segera merasakan banyak aura binatang iblis yang tidak lemah berkeliaran di dasar sungai. Namun, ia tidak peduli. Sesuai dengan instruksi pembunuh itu, Raja Iblis Tulang melepaskan aura tingkat alam keabadian dewa untuk melindungi mereka berdua, lalu mereka terbang menuju seberang sungai. Binatang-binatang di bawah air tampaknya tidak bisa melihat mereka, membiarkan mereka terbang di atas tanpa gangguan. Tepi seberang sungai tidak jauh dari pintu masuk wilayah Sungai Timur. Dari kejauhan, mereka sudah bisa melihat banyak orang muda berkumpul di sana. Raja Iblis Tulang sudah tahu posisi Aksawijaya. Saat ini, ia hanya perlu mengikuti rencana pembunuh itu. Selain itu, Raja Iblis Tulang juga akan memberitahu Aksawijaya tentang penampilan dan lokasi pembunuh itu agar ia bisa bersiap sebelumnya. Di sudut yang tak mencolok di tepi seberang sungai, Aksawijaya dan kelompoknya telah menunggu cukup lama. Aksawijaya berbisik kepada Senturi Yanto di sebelahnya, mereka datang, sedang menyeberangi sungai. Senturi Yanto dan yang lain memiliki penglihatan tajam. Mereka segera melihat ada dua orang terbang melintasi sungai. Fakta bahwa mereka bisa terbang di atas sungai tanpa gangguan sudah cukup membuktikan bahwa mereka memiliki tingkat kultivasi alam keabadian dewa. Dengan informasi ini saja, tanpa Aksawijaya memberitahu, mereka sudah tahu siapa dua orang itu. Senturi Yanto melihat ke arah itu sambil tersenyum ringan, tak kusangka teknik penyembunyian orang itu begitu sempurna, sama sekali tidak ada celah. Gadis muda yang berubah wujud itu seharusnya Raja Iblis Tulang, bukan? Aksawijaya mengangguk, betul, itu dia. Awasi pembunuh itu dengan ketat. Kali ini, aku akan menegakkan keadilan untuk semua orang. Mata Senturi Yanto bersinar dingin. Sebelumnya, ia berada di sisi Aksawijaya saat Aksawijaya hampir dibunuh oleh orang itu. Serangannya begitu cepat hingga Senturi Yanto tidak sempat bereaksi. Sebagai pelindung Aksawijaya, melihat Aksawijaya hampir tewas di depan matanya adalah penghinaan besar. Demi Aksawijaya dan dirinya sendiri, ia bertekad untuk menghabisi orang itu kali ini. Lutfi Kandar berkata, kita mengerahkan kekuatan besar seperti ini, dia harus merasa terhormat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan Muda Aksa, apa kau punya rencana tambahan? Perlukah kita berpencar? Aksawijaya menjawab, jangan buru-buru. Kali ini, kita tidak boleh membuat kesalahan. Jadi, kalian bisa menuju ke area kendali formasi masing-masing untuk memastikan segalanya siap. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Bagi menjadi dua tim, begitu orang itu terjebak dalam jebakan, tim lain segera memberikan dukungan. Jangan beri dia kesempatan. Senturi Yanto berkata, tenang saja. Kemarin kami sudah mencoba merasakan dan menguji formasi di kedua tempat itu. Harus kuakui, formasi yang kau susun benar-benar mengesankan. Dengan kami yang mengendalikan formasi ini, menangkap orang itu tidak akan menjadi masalah. Tak lama kemudian, Raja Iblis Tulang dan pembunuh itu berhasil menyeberangi sungai. Raja Iblis Tulang segera menekan auranya karena mereka masih agak jauh dari pintu masuk. Selain itu, mereka sengaja menekan aura masing-masing, sehingga tidak banyak orang yang memperhatikan kedatangan mereka. Setelah sampai di tepi sungai, pembunuh itu meminta Raja Iblis Tulang untuk menunggu di tempat lain. Raja Iblis Tulang tahu apa yang ingin dilakukan orang itu. Meskipun ia ingin mengikuti, ia memilih menuruti permintaan pembunuh itu agar tidak mengganggu rencana. Ia tidak terlalu khawatir, karena Aksawijaya dan yang lain sedang mengawasi dari sisi lain.
Aksa Wijaya dan kelompoknya melihat pembunuh itu mendekati pintu masuk wilayah Sungai Timur, tempat yang paling tidak diinginkan Aksa Wijaya untuk bertarung, karena dapat membahayakan banyak orang. Namun, pembunuh itu tidak langsung bertindak. Ia berdiri di sana seolah sedang menunggu seseorang. Melihat tingkah aneh ini, Aksa Wijaya berkata, apakah dia sedang menunggu seseorang? Sepertinya begitu. Kemungkinan besar, mata-matanya sudah ada di sini. Namun, selama beberapa hari ini, kita belum menemukan orang mencurigakan. Entah mereka terlalu pandai bersembunyi atau ada alasan lain. Aksa Wijaya tidak memasang jebakan di dekat pintu masuk. Ia hanya perlu menunggu pembunuh itu memasuki salah satu area jebakan yang telah disiapkan. Begitu orang itu melangkah masuk, ia tidak akan dibiarkan lolos. Beberapa ahli sekte pelepasan hara sudah menuju kedua lokasi jebakan berbeda. Sementara itu, Senturi Yanto dan Aksa Wijaya tetap tinggal untuk memantau pembunuh itu. Orang-orang lain bersembunyi, bersiap memberikan kejutan untuk pembunuh itu. Sekitar 1 jam kemudian, bayangan seseorang muncul di pintu masuk, lalu berjalan menuju pembunuh itu. Dua pasang mata hanya bertemu sebentar sebelum segera berpisah. Pemuda yang keluar dari wilayah Sungai Timur berjalan mendekati pembunuh itu, lalu duduk bersila di dekatnya. Penampilannya seperti seorang kultivator yang baru selesai berlatih dari Sungai Timur, tanpa menunjukkan hal yang mencolok. Namun, Aksa Wijaya memperhatikan perubahan halus di ekspresi pembunuh itu, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan pemuda tersebut melalui transmisi suara. Senturi Yanto juga tampaknya menyadari hal ini. Senturi Yanto berkata, kalau tidak salah, orang ini seharusnya adalah mata-mata yang ia kirimkan sebelumnya. Jika dugaanku benar, mata-mata ini memasuki wilayah Sungai Timur untuk menyelidiki kabar tentangmu. Apakah kamu sudah siap? Jika ia tahu kamu belum masuk ke Sungai Timur, masalah bisa muncul. Orang itu sangat waspada, tanpa kepastian penuh, aku rasa ia tidak akan bergerak. Aksa Wijaya menjawab, aku juga telah menyebarkan informasi palsu, tetapi ini baru berlangsung beberapa hari. Waktu mata-mata itu di Sungai Timur pasti belum lama. Aku rasa dia juga tidak bisa memastikan apakah aku sudah masuk ke sana atau belum. Mari kita lihat apa langkah pembunuh itu selanjutnya. Jika ia mulai membuat rencana, itu berarti dia belum tahu jejakku. Mungkin, justru karena ini, kita bisa menjebaknya ke dalam masalah besar. Senturi Yanto berkata, tetap jangan anggap remeh dia. Tapi, apakah dari pihak Raja Iblis Tulang tidak ada informasi yang lebih berguna? Kita bahkan tidak tahu apa rencananya. Aksa Wijaya mengangguk. Seperti yang kau bilang, orang ini sangat waspada. Meski bekerja sama dengan Raja Iblis Tulang, itu hanya karena dorongan dari Wawan Jadul. Awalnya, ia ingin bergerak sendiri. Tapi Wawan Jadul juga ingin mencari kambing hitam, jadi dia mendorong Raja Iblis Tulang maju. Namun, pembunuh itu tidak sepenuhnya mempercayai Raja Iblis Tulang. Ia tidak mengungkapkan rencananya. Raja Iblis Tulang sudah memberitahuku, orang itu bilang baru akan memberitahu semuanya setelah persiapan selesai dan saatnya bergerak, agar Raja Iblis Tulang bisa bekerja sama. Setelah mendengar ini, Senturi Yanto mengangguk. Orang ini benar-benar merepotkan. Jika dia sudah menargetkan pintu masuk, jebakan yang kita siapkan di kedua sisi mungkin tidak akan berhasil dengan cepat. Namun, Aksa Wijaya tetap tenang. Ia berkata, kita tidak perlu terlalu khawatir. Waktunya masih cukup. Dia tidak akan bergerak tanpa kepastian, begitu pula kita. Ini soal adu kesabaran. Saat ia menyerangku sebelumnya, 2 kali gagal tanpa rasa menyesal. Dia memang lawan yang keras. Sayangnya, dia memilihku sebagai target. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerang lagi. Sejak serangan terakhir, Aksa Wijaya telah memikirkan cara untuk melawan. Raja Iblis Tulang berhasil masuk ke lembah 100 kejahatan, mendekati Wawan Jadul, dan mendapatkan banyak informasi. Aksa Wijaya tidak tahu berapa banyak pihak lain yang terlibat, jadi ia awalnya tidak berencana bertindak terburu-buru, karena waktu masih memadai. Namun, kali ini ia meminta bantuan Raja Iblis Tulang untuk menyembuhkan sesepuh sekte lembah kekuatan langit, sehingga ia harus bertindak lebih awal dan memancing pembunuh itu dengan menyebarkan berita bahwa ia berada di wilayah Sungai Timur. Aksa Wijaya tahu bahwa ia sudah banyak menghabiskan waktu untuk membantu para jenius keluarga besar meningkatkan kekuatan mereka. Saat ia muncul kembali, bahkan pembunuh yang paling sabar pun akan terganggu. Setelah mengetahui keberadaannya,
pembunuh itu segera meninggalkan lembah 100 kejahatan bersama Raja Iblis Tulang dan menuju Sungai Timur. Kini, mata-mata itu tampaknya telah melaporkan semua informasi yang diperolehnya dan pergi tanpa berniat terlibat lebih jauh. Sementara itu, pembunuh tersebut berdiri di tempat, mengamati sekitar dengan cermat. Ekspresinya tenang, sulit ditebak apa yang dipikirkannya. Tak lama kemudian, pembunuh itu mengarahkan pandangannya ke dua sisi pintu masuk, tampak sedang merenung. Melihat ini, sudut bibir Aksawijaya melengkung. Kelihatannya, dia menyadari pintu masuk bukan tempat terbaik untuk menyiapkan jebakan. Dua sisi itu yang jadi titik kuncinya. Senturi Yanto mengangguk. Mungkin dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Aksawijaya melihat ke arah pintu masuk dan tersenyum. Mungkin ada anak muda berbakat yang masuk ke wilayah Sungai Timur dan membuatnya khawatir. Aku tahu ada banyak jenius yang masuk kali ini, termasuk beberapa talenta besar yang disembunyikan oleh keluarga besar. Jika mereka semua terlibat dalam masalah ini, menurutmu pembunuh itu bisa menanggung akibatnya? Apa dia sanggup menghadapi balasan dari keluarga besar itu? Jika benar begitu, mungkin dia tidak sesulit yang aku kira. Senturi Yanto berkata, ada benarnya, tapi pembunuh seperti dia, yang dikenal sebagai busur pemburu jiwa, tidak peduli soal akibat. Karena sifat itulah dia dikejar banyak ahli di masa lalu hingga akhirnya tewas tanpa diberi kesempatan. Aksawijaya memandang dingin ke arah pembunuh itu, yang mulai menyusun jebakan di kedua sisi. Sayang sekali, dia bukan lagi si busur pemburu jiwa yang dulu. Sepertinya, dia kehilangan ketegasan itu. Bersambung ke bab 1711. Terima kasih.